pada siang hari ini kita semua dapat hadir dan bermuajahah melalui virtual ikon pada siang hari ini dengan sehat walafiat, ya. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat kita bisa tunjukkan jalan yang benar, yaitu hadis. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan kita pada kegiatan siang hari ini, mari kita semua membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Ferdinand. Kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan ini untuk berdoa sejenak. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sejenak menundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa utabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi bashari, Allahumma inni a'udzubika min azabil kufri wal fakri, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Anissa. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa bersama Bapak Ibu. Baik, saya akan bacakan acara kita selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke seri 7. Sebentar. Kita sehat sekali ya Bapak Ibu. Nah, saat ini kita dalam dengan bersama komunitas pendidik madrasah berbagi ya dalam pendalaman materi biologi seri 7. Baik, dalam hal ini kita akan didampingi atau bersama narasumber kita yang luar biasa. Oh ya, kali ini kita akan membahas tentang virus, cancer, DNA tools, dan juga bioteknologi. Kita akan didampingi oleh Ibu Arnia Sari Mukarromah SSI MSI dari UIN Walisono. Selamat datang Ibu. Dan juga saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pastinya seluruh panitia yang sudah tergabung sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar. Dan juga kepada seluruh FGMP dan Nusantara, terima kasih semua peserta sudah hadir pada siang ini. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Mari belum ada. Baik, kita langsung saja kita akan menyimak bersama paparan dari Ibu Arnia ya, Ibu Arnia. Izin saya membacakan CV ya, CV dari atau kurikulum kita dari Ibu Arnia Sari Mukarromah ya, dari UIN Walisono Semarang. Baik, nama lengkap beliau adalah Arnia Sari Mukarromah SSI MSI.
Oke. Lahir di Salatiga 11 September tahun 1987. Nah, saat ini berusia 34 tahun. Beliau single, Muslim dari Indonesia, berhobi singing, katanya nyanyi ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, kita kontak beliau di 085 225 373 313. Baik, formal education-nya beliau di Master Degree Program in Biology of Science, Faculty of Biology, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian beliau itu tahun 2013 sampai Juli. Dan banyak sekali working experience-nya Ibu, Bapak Ibu. Pak Agus, mohon di-mute. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita mengenal langsung lebih dekat kepada Ibu Arniasati, agar berkenalan lagi mungkin biar kita lebih kenal ya, lebih dekat gitu. Baik, kita langsung persilahkan Ibu Arniasati untuk menyampaikan saran pada siang hari ini. Silakan Ibu Arnia. Terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu panitia penyelenggara dari acara pada siang hari ini, kemudian Bapak dan Ibu dari komunitas pendidik madrasah, dan juga kepada Bapak dan Ibu MGMP Nusantara yang sangat saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada siang hari ini untuk saya bisa membagi sedikit ilmu ya, sedikit pengetahuan yang sudah saya ketahui begitu. Ini langsung saja ya, sersan 1 saja. Jadi kalau dengan saya itu nanti Bu Titi nih kalau yang sering ngobrol dengan saya, istilahnya saya lebih ke sersan 1, serius santai sampai tujuan. Mungkin seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang pada materi siang hari ini, yaitu mengenai virus, cancer, DNA tools, and biotechnology. Jadi materi hari ini adalah materi yang sangat luar biasa sekali, di mana seharusnya materi ini diberikan pada 4 pertemuan atau mungkin lebih dari 4 pertemuan begitu. Dan hari ini saya harus merangkum materi ini dan menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu pendidik di seluruh Indonesia dengan ringkas. Jadi semoga tidak membuat bingung, namun bisa menginspirasi untuk bisa memunculkan diskusi yang sangat aktif begitu. Terima kasih banyak. Ya, materi pertama adalah mengenai virus ya, nanti ada tentang virus, kemudian tentang kanker, kemudian tentang teknologi DNA dan bioteknologi. Sedikit yang diketahui bahwa terkait dengan materi pada siang hari ini, saya hanya mengambil materi-materi pokok saja yang sering menjadi bahan diskusi di kelas ataupun juga muncul di kompetisi sains madrasah ataupun nanti juga menjadi pengiring dari perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini begitu, karena seperti yang diketahui saat ini adalah kondisi pandemi di mana teknologi biologi molekuler menjadi garda depan dari yang akan mendukung dalam penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang kita masuk saja ke materi pertama, yaitu mengenai virus. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ini bukan hal baru lagi dan saat ini sedang sangat populer sekali dan sering dibicarakan, bahkan anak kecil saja sudah sering membicarakan ini. Jadi virus adalah sesuatu partikel yang kecil. Jadi yang kecil dia memiliki struktur yang sangat sederhana dan dia bisa infeksius, dia bisa berpindah dari satu sel ke sel yang lainnya, dan seperti yang diketahui dia bahkan bisa melakukan transmisi ya dari manusia ke manusia ataupun dari hewan ke manusia. Kemudian virus tidak dapat melakukan reproduksi atau melakukan aktivitas metabolisme tanpa adanya sel inang. Nah, oleh karena itu dia kadang orang berpikir bahwa apakah dia itu materi hidup atau materi mati. Nah,
Jadi ini memang dia tidak bisa ditentukan apakah dia hidup atau mati, karena memang dia membutuhkan pinjaman kehidupan ya dari sel inang. Kemudian untuk penemuan virus sendiri itu dimulai pada tahun 1883 mengenai tobacco mosaic virus. Nah, ini ada contohnya, ini saya ambil dari buku Campbell, nanti Bapak dan Ibu bisa membaca buku Campbell tersebut, bahwa di sini peneliti melakukan penyaringan dari ekstrak ya, dari suatu tanaman tembakau begitu. Kemudian saringan yang digunakan itu sudah bisa menjerap atau mentrap bakteri, namun ternyata ada yang bisa lolos begitu ya. Jadi sampelnya masih ada yang bisa tersaring. Nah, dari sampel yang tersaring tadi, dia akhirnya digunakan untuk menginfeksi tobacco yang lainnya. Nah, dari situlah muncul gejala mirip dengan gejala tanaman awal. Nah, disitulah makanya peneliti menduga ada partikel lain selain bakteri yang bisa memicu adanya suatu infeksi tertentu. Nah, ini awal mula ceritanya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini bisa dilihat bahwa struktur virus itu beragam ya Bapak dan Ibu. Kalau sekarang populer lihat corona bentuknya bulat seperti itu, ada kapsidnya, ada envelope-nya, kemudian ada spike proteinnya yang seperti tonjolan-tonjolan begitu. Tidak semua virus berbentuk seperti itu. Di sini kita bisa melihat untuk tobacco mosaic virus ini sering sekali ada di tanaman ya. Nanti ada Curie green mottle mosaic virus begitu. Itu bentuknya berbeda dengan yang kita lihat selama ini untuk coronavirus ataupun influenza virus. Nah, selanjutnya kalau Bapak dan Ibu ingin mempelajari mengenai virus, tidak semua virus memiliki struktur seperti ini. Namun ini adalah struktur yang detail untuk virus yang sedang populer sekarang ini ya, yaitu coronavirus. Di mana dia memiliki spike protein, kemudian dia memiliki envelope, kemudian setelah itu dia juga memiliki materi genetik yaitu berupa RNA. Nah, ini kalau untuk virus ada virus DNA, ada virus RNA, kemudian ada membran glikoprotein dan juga ada kapsid protein. Nah, kemudian kalau saya lanjutkan, kalau kita bicara mengenai virus, jadi kita itu akan mengetahui mengenai kisaran inang. Jadi suatu virus itu bisa menginfeksi suatu inang. Nah, seberapa luas inang yang bisa diinfeksi oleh virus tersebut itu kita bisa mengetahui dari proses penelitian. Nah, pada publikasi ini yang saya ambil dari penelitiannya Patil ya, ini diketahui bahwa ternyata pada virus tumbuhan di sini ada Bigomovirus ya, di sini memiliki kisaran yang rentang yang sangat luas, yaitu pada Cucurbitaceae, Leguminosae, begitu ya, Solanaceae, Amaryllidaceae dan lain-lain begitu. Dan itu memang ada proses penelitiannya untuk mengetahui host range atau kisaran dari infeksi virus tersebut. Kemudian terkait dengan replikasi virus ya, jadi kalau kita mengetahui tentang bagaimana sih virus itu cara berkembang biaknya, jadi ada dua macam yaitu metode litik, jadi siklus litik dan siklus lisogenik ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu membaca buku Campbell yang paling mudah untuk dipelajari oleh Bapak dan Ibu, itu akan mengenal yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, virus itu modelnya nanti dia akan membajak, istilahnya gitu, membajak sel target dia, dan sel target itu diminta untuk membuatkan apapun yang dia inginkan. Gitu Bapak dan Ibu ya. Pada siklus litik memperlihatkan bahwa sel yang telah diinfeksi virus dia akan diminta untuk membuatkan protein, akan diminta untuk membuatkan lipid, kemudian akan diminta untuk membuatkan berbagai macam komponen yang bisa untuk menyusun struktur dari virus tersebut. Selanjutnya dia akan keluar dari sel dan selnya akan rusak. Begitu. Ini adalah siklus litik. Sedangkan pada siklus lisogenik, virus cenderung dia ini ya memberikan materi genetiknya, kemudian materi genetiknya akan terinkorporasi atau bergabung dengan materi genetik dari sel target seperti itu, dan kemudian dia akan melakukan replikasi sel tersebut dan akan materi genetiknya akan diperbanyak seiring dengan perbelahan dari sel target. Nah, kemudian ini terkait dengan envelope ya. Jadi tidak semua virus itu memiliki envelope. Nah, dari manakah virus tersebut mendapatkan envelope ketika dia melakukan replikasi? Maka dia akan mendapatkan sumbangan envelope dari sel inangnya. Jadi Bapak dan Ibu mengetahui ya, ada proses pengeluaran di sini. Ini di sini akan bagaimanakah dia mendapatkan envelope? Nah, ketika dia berinkorporasi dengan membran sel. Jadi dia akan mendapatkan phospholipid bilayer dari sel inang seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan
terkait dengan HIV. Nah, ini HIV itu menjadi satu momok ya, Bapak dan Ibu. Kenapa sih dia itu susah sekali untuk istilahnya pergi dari tubuh seseorang yang terkena HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Karena materi genetik dari virus ini dia itu terinkorporasi di dalam materi genetik dari inang ya. Dan itu dia akan bertahan terus di dalam sel tersebut. Jadi kalau misalnya dalam kondisi inaktif, ya berarti posisinya dia ada di dalam nukleus dari sel inang tersebut, sehingga dia akan terus berada pada tubuh sel inang tersebut gitu. Dan biasanya yang dibajak oleh HIV ini adalah sel yang tergabung pada sistem imunitas, sehingga yang akan diserang adalah sistem imun. Nah, kemudian untuk bisa kita mengenal virus, itu kita baru tahu virus tersebut itu menyerang pada inang tumbuhan, apa inang hewan, ataupun inang berupa manusia. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa membaca jenis-jenis virus yang muncul pada hewan. Seperti yang kita ketahui, yang muncul sekarang yang sangat populer yaitu coronavirus, di mana dia memiliki envelope dan dia bisa menimbulkan penyakit tertentu. Kalau zaman tahun 2003 itu yang muncul adalah SARS ya, kemudian ada MERS seperti itu. Nah, ini bukan sesuatu yang baru lagi untuk Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya mengantarkan ke materi cancer, kita harus membuat jembatan antara virus dengan cancer. Apa sih sebetulnya hubungan antara virus dengan cancer? Nah, ternyata virus ini bisa ada yang memunculkan suatu cancer tertentu. Di sini disebut oncogenic virus ya, ini termuncul pada manusia. Di sini ada tipe virus yang tipenya adalah DNA virus, di mana materi genetik dari virus ini adalah berupa DNA, sedangkan yang satu adalah RNA virus, di mana materi genetiknya berupa RNA. Nah, di sini ada yang paling populer adalah human papilloma virus. Ini yang paling sering muncul pada kanker serviks, dan kanker serviks juga merupakan kanker yang dengan tingkat keganasan yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada herpes virus 8, kemudian ada hepatitis B virus yang bisa memicu liver cancer. Jadi ini adalah jembatan antara virus ke kanker. Oleh karena itu, kita sekarang mengenal sebetulnya kanker itu apa. Jadi kanker adalah hasil mutasi somatik yang merusak sistem pengaturan dari pertumbuhan sel dan pembelahan sel. Nah, jadi sel ini dia itu mengalami mutasi, setelah itu ada kerusakan di bagian pertumbuhan sel, pengaturan pertumbuhan sel, dan juga pengaturan pembelahan sel. Nah, begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian tahapan kanker itu seperti apa sih sampai dia itu bisa betul-betul istilahnya hidup di tubuh manusia ataupun hidup di tubuh organisme lain. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah kehilangannya kontrol pembelahan sel secara normal oleh suatu sel. Kemudian sel yang abnormal tersebut dia berkembang menjadi suatu mikrotumor begitu ya, dengan melakukan pembelahan atau cell division. Kemudian dia akan melakukan invasi jaringan dan metastasis. Nah, ini yang paling sering didengar oleh Bapak dan Ibu ya, metastasis, di mana sel kanker ini dia bisa berpindah ke tempat lain melalui pembuluh darah ataupun melalui pembuluh limfatik. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah sel kanker ini bisa tumbuh dengan sangat luar biasa, memberi makan dia sendiri, yaitu ada proses namanya angiogenesis, di mana sel kanker ini dia memancarkan sinyal yang menjadikan sel endotelium vaskular itu untuk membuatkan pembuluh darah, sehingga dia mendapatkan, kalau katanya di buku tuh on blood, jadi dia mendapatkan darah sendiri, dia mendapatkan suplai makanan sendiri, makanya dia bisa bertumbuh seperti sel-sel lainnya, gitu. Nah, kemudian ada 2 gen yang mempengaruhi kanker Bapak dan Ibu. Yaitu yang pertama, ini yang sangat populer sekali dan sering orang sebut-sebut, yaitu oncogene atau gen onko. Gen onko ini adalah gen yang menyebabkan kanker Bapak dan Ibu. Jadi gen onko ini aslinya, bentuk aslinya yang tidak termutasi namanya proto-oncogene. Kalau dia dalam kondisi termutasi, dia disebut oncogene. Nah, gen ini dia bersifat dominan ya Bapak dan Ibu. Jadi apabila ada alel yang termutasi, jadi misalnya ada gen onko ya, kan kalau misalnya manusia itu kan diploid ya, ada 2 set kromosom. Ini Bu Asri kemarin sudah menjelaskan, ada 2 set kromosom ya. Apabila salah satu gen pada kromosom, 1 set kromosom itu telah mengalami mutasi, maka dia akan bisa memicu mutasi. Nah, ini berbeda hal dengan kelompok gen berikutnya, yaitu tumor suppressor gene atau disebut juga anti-oncogene. Nah,
tumor suppressor gene ini dia memiliki fungsi untuk menekan perkembangan kanker Bapak dan Ibu karena dia berperan untuk menekan pertumbuhan tumor. Nah, tapi dia bersifat resesif. Apabila hanya ada satu gen saja atau satu alel saja yang termutasi, maka dia tidak akan bisa memicu untuk bisa menahan perkembangan sel kanker. Jadi dia bersifat resesif. Nah, ini ada beberapa contoh yang sangat populer ya Bapak dan Ibu. Ada tumor suppressor gene. Jadi ini apabila terjadi mutasi pada gen-gen berikut ini, maka bisa memunculkan suatu kanker. Ada P53, dan ini yang terkenal, dan kemarin Bu Asri sudah menyebut ya, ada BRCA1 dan BRCA2, di mana apabila terjadi mutasi pada tumor suppressor gene BRCA1 dan BRCA2, maka bisa memicu adanya kanker payudara. Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan bahwa oncogene berasal dari mutasi proto-oncogene. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuka slide saya yang telah diberikan panitia dan bisa mempelajari secara lebih mendalam. Jadi kita secara singkat saja, yang penting tahu inti-intinya Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa mendalami lagi tentang materi hari ini, karena materinya sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika Pak Trisno kemarin menjelaskan bahwa di dalam komunikasi antar sel kita ada yang namanya ligan dan reseptor. Nah, ketika ada suatu sinyal ya ligan yang akan bisa memicu sel untuk diminta untuk melakukan pembelahan, tapi kalau ada tumor suppressor proteinnya berfungsi, maka dia akan memblok sinyal transduction atau transduksi sinyal ya sekunder ini di dalam internal sinyal transduction akan memblok dan sehingga sel tersebut tidak jadi untuk membelah begitu. Jadi walaupun ada sinyal pembelahan tapi ada tumor suppressor protein, maka dia tidak akan bisa membelah. Nah, selanjutnya ini tadi ada salah satu contoh yang sangat populer yaitu tumor suppressor gene P53 di mana dia itu memiliki banyak fungsi ya Bapak dan Ibu. Apabila ada mutasi dari P53 ini maka bisa memunculkan munculnya sel kanker di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kenapa? Karena P53 berkontribusi untuk menginduksi BAX gene. Ya, ini masuk ke dalam BCL2 family, di mana dia akan menginduksi adanya apoptosis ya, kematian sel yang terprogram. Kemudian P53 itu juga bisa menginduksi untuk menahan siklin untuk menginduksi proses siklus sel. Jadi kalau misalnya kita belajar dengan Bu Hafida kemarin itu kan untuk bisa menginduksi sel itu membelah itu butuh siklin CDC6 ya itu di situ. Nah, itu kalau ada P53 maka dia akan menginduksi protein P21 yang dia akan menghambat siklin untuk bisa memicu sel untuk membelah gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan tumor dan metastasis, jadi kalau kanker itu kalau istilahnya orang awam adalah tumor yang ganas, begitu ya. Dan sebetulnya ini ada perkembangan ya dari tumor menuju metastasis. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek sendiri bahwa kalau kita lihat di sini, maka ada mutasi dari beberapa gen. Jadi RAS ini adalah contoh dari oncogene, dia ada mutasi. Kemudian ada P53, ada mutasi dari tumor suppressor gene. Jadi gabungan mutasi dari oncogene dan dari tumor suppressor gene dia akan memunculkan suatu karsinoma atau sel kanker yang dia bisa melakukan metastasis dan angiogenesis. Sekarang kalau banyak orang bertanya sebetulnya yang menyebabkan kanker itu apa Bu? Jadi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apa jenis karsinogen yang bisa menyebabkan kanker itu muncul. Kenapa? Karena sekarang environmental factor terlalu banyak. Jadi Bapak dan Ibu ya dari asap kendaraan bermotor, dari asap rokok, dari polutan, obat, alkohol, dari makanan yang kita makan ada pengawet ya. Di situ bisa memicu munculnya kanker. Jadi ini banyak faktor yang bisa digunakan untuk memicu kanker. Termasuk bahan kimia ya Bapak dan Ibu yang bekerja di laboratorium itu harus hati-hati untuk bisa membaca MSDS agar tahu bahwa bahan yang digunakan itu dia karsinogenik atau tidak sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Oke, ini tadi sudah saya bahas sedikit. Nanti Bapak dan Ibu pada slide ini Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri bahwa ini ada jenis-jenis gen onko apa saja yang mempengaruhi pada jenis kanker tertentu dan apa jenis virusnya gitu. Nah, kemudian kalau kita sekarang berbicara tentang penentuan kanker ya Bapak dan Ibu, jadi kalau orang bicara di rumah sakit itu seringnya stage berapa, sudah tahap berapa kankernya, nah itu ada penamaan Bapak dan Ibu. Jadi ada penamaan TNM ya, primary tumor di kode T, kemudian N itu regional lymph node,
dan M itu metastasis. Nah, Bapak dan Ibu yang sering tahu itu biasanya stage berapa gitu ya. Ternyata ada penamaan ini dan ini sangat detail sekali Bapak dan Ibu. Nah, ini berbeda dengan stage. Jadi kalau penamaan lain itu biasanya stage ya Bapak dan Ibu. Di sini ada stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Nah, ini yang paling sering. Apabila sudah masuk ke stage 4, maka kanker itu setelah mengalami metastasis, setelah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari organ satu ke organ lain. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini biasanya orang tahu nih stage-nya 2A, 2B, 3A, 3B begitu. Wah, ini kelihatan saya itu kenapa sih ngomong ini bicara mengenai kanker kok nyantai sekali mungkin Bapak dan Ibu seperti itu ya. Karena ibu saya sendiri terkena kanker tiroid sehingga saya mempelajari ini dengan menyenangkan untuk saya bisa membantu ibu saya recovery dari kanker tiroid seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai kanker ya, Bapak dan Ibu kalau kita pergi ke rumah sakit itu pasti akan diminta untuk selain USG diminta untuk cek darah atau urin. Nah, di sini ada yang disebut tumor marker atau penanda tumor. Jadi masing-masing tumor itu dia bisa memicu munculnya sesuatu ya, bisa memunculnya sesuatu senyawa atau bisa memunculkan sesuatu yang diproduksi oleh sel kanker sehingga tubuh kita bisa memberikan tanda, ketika ada tumor marker ini, maka orang ini sakit kanker ini. Nah, di sini sudah ada contoh, Bapak dan Ibu nanti bisa untuk membuka sendiri linknya, dan saya sudah memberikan di akhir dari slide saya. Di sini contohnya saya bukakan misalnya ya, di sini ada beta human chorionic gonadotropin. Ini jenis kankernya adalah koriokarsinoma. Yang dianalisis adalah sampel urin dan atau sampel darah dan digunakan untuk mengecek tahapan prognosis dan bagaimana respon terhadap treatment. Kenapa itu penting? Karena treatment terhadap kanker itu berbeda-beda antara satu jenis kanker dengan kanker yang lain. Contoh, kalau ibu saya yang terkena kanker tiroid itu beliau melakukan treatment namanya ablasi ya, ablasi radioterapi menggunakan iodium 131. Jadi ibu saya diminta untuk meminum radioaktif, kemudian nanti radioaktifnya itu akan menempel pada bagian kanker yang ditargetkan dan dia akan merusak sel kanker tersebut. Nah, ini berbeda ketika orang yang terkena kanker payudara karena dia nanti akan melakukan kemoterapi. Nah, itu sudah beda lagi dengan radioterapi. Seperti itu ya, dan jenis kanker-kanker yang lain. Nah, sebetulnya kenapa sih kanker ini sangat luar biasa sekali perkembangannya begitu ya? Seperti tidak bisa ditahan. Kenapa? Padahal sudah dikasih obat kok ya tetap aja berkembang terus. Karena sel kanker ini sangat luar biasa ya. Dia berbeda dengan sel sehat Bapak dan Ibu. Jadi kanker ini dia melakukan perubahan atau reprogramming metabolik di mana dia itu ada perubahan dalam sintesis ATP, produksi biomassa, kemudian meningkatkan sintesis karbohidrat, protein, asam nukleat dan lipid, dan juga pada ketika metabolisme tinggi maka dia akan banyak dihasilkan ROS ya, reaktif oksigen spesies, dan itu biasanya merusak sel. Tapi kenapa pada kanker tidak? Karena dia sangat luar biasa. Dia bisa memproduksi antioksidan sendiri. Jadi ketika ROS-nya tinggi, dia bisa menstabilkan radikal bebas tersebut dengan antioksidan yang dia produksi sendiri Bapak dan Ibu. Saya benar-benar kalau belajar tentang biokimia kanker ini, Masya Allah luar biasa. Benar-benar sangat detail sekali bagaimana kanker ini berbeda dengan sel sehat. Kemudian kalau kita lihat, kanker lebih memilih untuk melakukan fermentasi asam laktat daripada dia melakukan masuk ke jalur siklus ini ya, siklus Krebs ya. Dia lebih memilih untuk melakukan fermentasi asam laktat. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan jumlah biomassa karbonnya. Jadi ketika dia nanti masuk ke jalur asam laktat dan juga di sini ada mutasi dari tumor suppressor gene, maka di sini akan banyak penumpukan dari senyawa antara di dalam proses glikolisis. Misal contohnya ada fosfoenol pirufat, di mana fosfoenol pirufat merupakan salah satu prekursor asam amino esensial. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dia sangat luar biasa sekali caranya untuk menyimpan karbon agar karbonnya itu tidak hilang gitu ya. Karena kalau misalnya melalui seperti sel sehat dia kan akan hilang ya, karbon CO2-nya akan hilang dan lainnya akan dirubah menjadi
ATP. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke DNA tools. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan DNA tools yang sering disebut. Kenapa? Karena banyak sekali DNA tools yang muncul di bidang biologi molekuler. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang pertama, saya mencoba mengajak Bapak dan Ibu mengulang kembali, merefresh kembali materi isolasi DNA. Jadi sebelum kita melakukan analisis apapun dengan DNA, maka kita perlu mengisolasi DNA. Di sini juga bisa diimplementasikan untuk mengisolasi RNA ya. Jadi RNA dan DNA merupakan sama-sama asam nukleat. Nah, tujuannya dia untuk memisahkan DNA dari biomolekul yang lain. Seperti yang kita ketahui, pada eukariotik dia DNA dikemas dalam bentuk kromosom, di mana di sana ada protein histon dan non-histon, yang menjadikan kalau kita ingin mengambil DNA, kita harus membuang bagian-bagian tersebut. Kita harus membuang kalau ada daun, ya berarti dari klorofilnya dan dari bahan-bahan yang tidak kita inginkan. Isolasi DNA ini biasanya dipakai di bidang kedokteran, forensik, untuk penelitian dan lain-lain, dan ini sudah sangat umum sekali. Jenis sampelnya bisa dari darah, dari tulang, kultur sel, kemudian kalau sekarang itu ya swab itu ya diambil dari bagian nasofaring. Nah, di situ Bapak dan Ibu. Nah, sebetulnya tahapan isolasi DNA itu apa saja? Yang pertama ada tahapan lisis. Jadi ketika kita ingin mengambil DNA, maka kita harus melakukan perusakan sel dulu. Selnya dirusak, kemudian membran nukleusnya juga dirusak baik secara fisik, kimiawi, ataupun enzimatis. Kemudian ada tahapan presipitasi tahap 1 di mana kita menambahkan fenol atau kloroform untuk menghilangkan protein. Kemudian ada presipitasi tahap 2 di mana kita menambahkan NaCl atau garam untuk mengganggu ikatan hidrogen di antara air dan gugus fosfat dari DNA. Nah, kita ingin hanya melakukan presipitasi tahap 3, di mana kita melakukan penambahan etanol dingin untuk mengendapkan DNA, dan setelah DNA tersebut diendapkan, kita perlu mencucinya agar dia betul-betul bersih. Setelah dia sudah berhasil diisolasi, dia harus dimasukkan ke dalam H2O atau buffer tris eta. Jadi rata-rata kalau mau disimpan dan lama ya, disimpan di kulkas ya, -21, dia harus dimasukkan ke buffer tris eta namanya, seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang mengisolasi DNA sering menambahkan RNase agar RNA-nya hilang. Ketika kita mengisolasi RNA, maka kita perlu menambahkan DNase ya, agar DNA-nya hilang, agar hanya tertinggal RNA saja. Nah, setelah kita melakukan isolasi DNA, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita bisa melakukan elektroforesis untuk mengecek apakah hasil isolasi kita berhasil atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran konsentrasi dan juga kemurnian dari DNA. Jadi, walaupun kita mengisolasi DNA menggunakan kit, terkadang hasil yang kita dapatkan itu tidak terlalu murni. Jadi kita bisa mengetahui konsentrasi, kemurnian, dan ada atau tidaknya hasil isolasi menggunakan elektroforesis. Nah, kemudian elektroforesis itu apa? Elektroforesis adalah metode pemisahan molekul bermuatan, baik DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan. Ini mungkin bukan hal asing lagi ya, Bapak dan Ibu ini sudah sering mendengar. Dia dibagi menjadi 2, tergantung apa yang akan dipisahkan, yaitu asam nukleat atau protein. Ini akan menentukan jenis. Itu kan berkaitan dengan live streaming ya Mas ya. Itu orang-orang Medcom juga namanya minta tolong ke orang deh kami. Halo Pak Agus, sepertinya suaranya masuk Pak. Betul. Harus ada berapa jaringan. Halo. Ya, dan pertama harus koordinasi dengan Pak Dide. Nah, kita mah kan fokus pembagiannya, kita mah mengamankan di aula sama di kelas saja. Yang bakso bagian tim IT Medcom gitu Mas. Tapi masih bakal priori jaringan mah jaringan. Kan kada koordinasi lah sareng tim IT Medcom. Ya. Anu eta kan ada live streaming koyogi eta video dan sebagainya teh. Pak Agus. Yuk anu Pak Mas. Para wali kelas nantasan di kelas kumaha tekan wae. Sebentar ya Bu, sebentar Bu. Ya Bu, tidak apa-apa Bu. Para wali kelas nantasan di kelas. Ya, sudah sepertinya ya Bapak dan Ibu. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Silakan Bunda dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, Iya, tidak apa-apa Bu. Iya,
Ya, tidak masalah, Bu. Ya, sersan 1, Bu. Serius sampai tujuan, Bu. Nah, kita masuk lagi ke materi elektroforesis ya, Bapak dan Ibu, di mana ketika kita melakukan elektroforesis, kita bisa memisahkan DNA, RNA, protein ya. Nanti kita tinggal memilih metode elektroforesisnya apa. Contoh, ketika kita ingin memisahkan DNA, maka kita menggunakan gel agarose elektroforesis. Sedangkan ketika kita pengen memisahkan protein dan pengen mengetahui komposisi subunit penyusun protein, maka kita bisa menggunakan sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Apa sih, Bu, bedanya? Bedanya adalah posisinya dan jenis matriksnya. Jadi matriks untuk DNA itu rata-rata menggunakan agarose, Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau beli, mau praktikum ini ya, di madrasah-madrasah sudah diberikan alatnya. Kalau tidak salah itu beberapa madrasah sudah menghubungi saya untuk pelatihan begitu. Matriksnya menggunakan agarose, sedangkan kalau pada poliakrilamid dia menggunakan jenis poliakrilamid. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ketika melakukan pemisahan elektroforesis, dia melibatkan aliran listrik, Bapak dan Ibu ya. Jadi aliran listriknya itu dia dialirkan ya dari katode ke anoda. Kenapa? Karena DNA bermuatan negatif dari gugus fosfatnya. DNA dimasukkan ke dalam masing-masing sumuran, kemudian diberikan aliran listrik dan ditambahkan buffer, Bapak dan Ibu, di dalamnya. Setelah itu dia akan dipisahkan berdasarkan ukuran dan kecepatan migrasinya tergantung dari aliran listriknya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ini saya ambil dari bukunya Campbell, Bapak dan Ibu bisa melihat di sana bahwa di bagian kanan dan kiri Bapak dan Ibu bisa melihat ada beberapa fragmen. Apabila hasilnya seperti ini, biasanya peneliti itu menambahkan namanya DNA marker ya, atau penanda. Di sini di mana marker tersebut sudah memiliki ukuran masing-masing fragmennya, sudah memiliki ukuran. Jadi misalnya 100 BP ya, berarti 100, 200, 300, 400 sampai 1000 BP atau base pair atau pasangan basah. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengetahui hasil dari elektroforesis yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau elektroforesis itu gampangnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Semakin kecil ukuran dari fragmen yang kita pisahkan, maka larinya akan semakin cepat. Jadi misalnya saya ini berat badannya tinggi besar ya, 80 kilo. Nah, misalnya dibandingkan lari dengan ibu yang berat badannya 40 kilo, maka ketika lari akan lebih cepat ibu yang 40 kilo tadi. Nah, seperti juga elektroforesis, semakin jauh dari sumuran, maka fragmen panjang fragmennya akan semakin pendek. Nah, di sini kalau untuk yang poliakrilamid ya Bapak dan Ibu, dia vertikal, dia berdiri, dia tegak, maksudnya dia tegak, vertikal, kemudian ukuran gelnya juga lebih tipis, setelah itu juga posisinya menggunakan poliakrilamid dan biasanya memang lebih ribet ya dibandingnya gel elektroforesis, karena reagen yang disiapkan sangat banyak sekali. Tapi tidak masalah, nanti kalau misalnya di diskusi ingin dijelaskan lebih lanjut, saya siap menjelaskan untuk yang SDS page. Nah, kemudian kita masuk ke DNA tools yang lain, yaitu polymerase chain reaction. Ini sesuatu yang sangat umum sekali dan sering kita dengar sekarang. Tapi polymerase chain reaction ini apa sebetulnya? Jadi PCR adalah teknik amplifikasi fragmen DNA secara in vitro. Jadi kalau kita melakukan penggandaan, ya, itu kita ada 3 istilah Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa dulu yang kita gandakan? Apabila yang kita gandakan adalah kromosom, berarti dia katanya adalah duplikasi. Apabila yang digandakan adalah DNA secara in vivo, maka dia adalah replikasi. Apabila yang digandakan adalah fragmen DNA secara in vitro melalui PCR, maka dia disebut amplifikasi. Jadi 3 kata itu memunculkan apa ya istilahnya menuju pada apa yang akan kita gandakan gitu. Kemudian bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam PCR? Yang pertama adalah cetakannya. Jadi kalau kita mau menggandakan DNA, berarti kita membutuhkan cetakan DNA yang dihasilkan dari DNA yang kita isolasi, Bapak dan Ibu. Kemudian kita membutuhkan namanya primer untuk mengawali proses elongasi atau pemanjangan dari DNA yang akan kita sintesis. Primernya ada 2, yaitu primer forward dan primer reverse. Yang membedakan dia adalah dia akan memiliki orientasi yang berbeda. Kemudian ada enzim DNA polymerase. Nah, di sini tertulis Taq polymerase. Tidak hanya Taq polymerase, dia bisa juga menggunakan enzim DNA polymerase dari bakteri atau archaea yang lain. Kenapa enzim ini diambil dari Thermus aquaticus? Karena dia tahan panas.
Padahal seperti yang kita ketahui bahwa enzim itu dia di atas suhu 60 derajat dia akan terdenaturasi. Jadi terdenaturasinya enzim itu artinya apa? Adalah rusaknya struktur 3 dimensi dari enzim sehingga dia tidak bisa melakukan katalisis reaksi. Nah, itu adalah arti denaturasi untuk enzim ya Bapak dan Ibu. Nanti berbeda lagi untuk denaturasi DNA, itu beda lagi. Nah, kemudian kita membutuhkan namanya deoksi ya. DNTPS ya. Di sini ada DATP, DGTP, DCTP, DTTP. Nah, ini bahan nukleotidanya Bapak dan Ibu. Deoksi adenosin trifosfat. Jadi ada gulanya, ada 3 gugus fosfatnya Bapak dan Ibu, kemudian ada basa nitrogennya dan di sini tertulis deoksi, berarti artinya ada kehilangan oksigen pada C nomor 2. Kemudian membutuhkan air untuk reaksi kimia ya, kemudian membutuhkan buffer untuk menjaga kondisi agar tetap sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada buffer sudah ya, dan juga kofaktor enzim MB2+. Jadi MB2+ ini dibutuhkan oleh DNA polimerase agar bisa melakukan proses amplifikasi. Nah, alatnya apa? Namanya adalah thermal cycler. Tapi apa ya Bu, yang sekarang real time PCR itu bagaimana? Sampai aja nanti di belakang saya jelaskan. Nanti kalau pengen lebih detail lagi didiskusi saja. Nah, jadi tahapan dari PCR itu ada pre-denaturasi dan ini tahapan keduanya adalah denaturasi. Nah, kalau denaturasi enzim tadi adalah rusaknya struktur 3 dimensi, kalau denaturasi DNA adalah memisahnya untai ganda DNA atau putusnya ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa nitrogen dari untai 1 dengan untai 2. Menggunakan suhu yang sangat tinggi, seperti yang kita tahu bahwa ikatan hidrogen untuk bisa diputus menggunakan energi yang membutuhkan energi yang sangat besar. Kemudian tahap berikutnya adalah annealing atau penempelan primer. Jadi kalau kita mau mensintesis, kita butuh awalan. Nah, awalan ini, primer ini kalau mau menempel suhunya harus diturunkan ke 50 sampai 60. Dan ini biasanya spesifik ya Bapak dan Ibu. Primer A dia spesifik annealingnya di suhu berapa, primer B, pasangan primer B, annealing spesifik di suhu berapa. Nah, inilah yang akan menentukan apakah PCR ini akan berhasil atau tidak biasanya. Kemudian ada elongasi, yaitu penambahan DNTPS pada ujung 3 aksen OH ya oleh enzim DNA polimerase dengan suhu 72 derajat Celcius. Nah, di sini bisa dilakukan sekitar 25 sampai 35 siklus. Artinya diulang sebanyak 25 sampai 35 siklus. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat ini, di sini Bapak dan Ibu kapankah kita mendapatkan fragmen DNA yang kita harapkan? Kalau kita ingin mendapatkan fragmen yang kita harapkan, maka kita harus menunggu sampai siklus 3. Jadi pada siklus 3 itulah kita akan mendapatkan fragmen DNA yang kita harapkan. Pada siklus 1, pada siklus 2 itu kita masih belum mendapatkan fragmen DNA yang kita inginkan karena masih ada template yang panjang tadi ya. Oke, kemudian apa sih Bu yang sangat populer di era COVID ini? Jadi di era COVID ini ada namanya RT real time PCR. Jadi RT real time PCR itu artinya reverse transcriptase real time PCR, di mana ini ada kombinasi reverse transcriptase dengan menggunakan real time PCR. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tahapannya untuk COVID-19 ini dia dilakukan isolasi RNA terlebih dahulu dari sampel nasofaring, kemudian RNA-nya diubah menjadi cDNA, dan setelah itu cDNA dilakukan real time PCR dan akhirnya kita bisa mengetahui nilai CT. Tapi kalau nilai CT ini harus ditentukan juga oleh jenis kit, karena biasanya antara jenis kit satu dengan kit yang lain itu acuannya berbeda untuk terkait dengan nilai CT. Terima kasih atas masukannya, karena saya terlalu cepat ya Bapak dan Ibu ini karena materinya banyak sekali, jadi mohon maaf kalau jadi kejar-kejaran dan lebih cepat begitu. Yang penting nanti ini sudah mendengar sedikit-sedikit, mendengar PCR, elektroforesis, mendengar isolasi DNA, itu saja tidak apa-apa, nanti diperdalam ketika diskusi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam DNA sequencing. Nah, DNA sequencing ini apa? Jadi pembacaan urutan nukleotida Bapak dan Ibu. Nah, di sini banyak metode yang bisa digunakan. Yang metode yang sangat populer adalah Sanger method ya, di mana pada metode ini akan ada penambahan namanya dideoksi
NTPS ya, dideoksi GTP, DD TTP, DD ATP, DD CTP. Nah, seperti ini. Dan ini adalah yang sangat populer dilakukan biasanya oleh para peneliti. Dan kita biasanya kalau di Indonesia sering mengirimnya ke Singapura atau ke Korea ya, hasilnya kita sekuen hasil amplifikasi kita PCR begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang lagi sangat populer dan ini sangat bermanfaat untuk COVID-19, zaman COVID-19, yaitu namanya Next Generation Sequencing. Bahkan kalau pada COVID-19 ini mungkin sudah banyak yang menggunakan nanopore ya, nanopore Illumina, di mana dengan menggunakan Next Generation Sequencing kita bisa melakukan sekuen dari whole genome. Jadi keseluruhan genom bisa kita ketahui urutan nukleotidanya, Bapak dan Ibu. Jadi seiring bertambah waktu, maka teknik biologi molekuler itu akan semakin berkembang, dan apabila kita tidak sering membaca maka kita akan tertinggal, begitu Bapak dan Ibu. Tapi prinsip kerja dari masing-masing teknik tersebut itu hampir sama, tapi tinggal mempercepat prosesnya, instrumennya menjadi lebih sederhana, instrumennya menjadi lebih mudah gitu. Dan untuk next generation sequencing ini dia sudah sering digunakan untuk penelitian metagenomik dan metabarcoding. Misalnya Bapak dan Ibu punya sampel air, terus pengen tahu ini ada organisme apa saja di dalam sampel air ini misalnya ya, kita bisa menggunakan next generation sequencing. Nah, kemudian di sini nanti bisa Pak dan Ibu bisa membaca ini untuk melengkapi penjelasan saya mengenai pembentukan cDNA. Jadi kalau misalnya kita mengisolasi RNA ya Bapak dan Ibu, RNA itu kan single stranded atau untai tunggal. Maka kita perlu membuatnya menjadi double stranded. Nah, double stranded ini yang dibuat dari RNA menggunakan enzim reverse transcriptase ya, untuk membuat komplementari DNA-nya, Bapak dan Ibu. Dia ini merupakan RT-PCR atau reverse transcriptase PCR karena dia menggunakan enzim reverse transcriptase. Dia melakukan transkripsi balik. Nah, yang terakhir adalah materi bioteknologi modern ya Bapak dan Ibu. Sekarang yang pertama adalah cloning gen. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengenal namanya DNA rekombinasi, di mana ya peneliti bisa melakukan inkorporasi atau penggabungan dari fragmen DNA yang dia desain sendiri kepada vektor cloningnya. Dia membuat rekombinasi ya. Jadi dengan vektornya apa? Misal menggunakan plasmid Bapak dan Ibu. Plasmid adalah ini ya, genom ekstraseluler dari bakteri. Nah, kita bisa memotong plasmid tersebut, kemudian kita menggabungkannya dengan fragmen gen yang kita harapkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam sel dari bakteri, kemudian kita lakukan proses transformasi, misalnya menggunakan Agrobacterium tumefaciens, itu yang pernah saya lakukan dulu Bapak dan Ibu. Jadi menggunakan Agrobacterium tumefaciens untuk memindahkan materi genetik hasil rekombinasi ke anggrek waktu itu ya, saya melakukan transformasi. Kemudian bioteknologi apalagi sih yang lagi populer? Yang berikutnya adalah stem cell. Stem cell itu apa? Jadi stem cell adalah sel yang belum terdiferensiasi secara terminal dan memiliki kemampuan membelah sepanjang kehidupan organisme. Nah, ini Bapak dan Ibu sangat populer sekali ya stem cell. Jadi stem cell itu bisa ditemukan di dalam tubuh kita sendiri Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan mengenal namanya embryonic stem cell dan juga adult stem cell. Nah, stem cell itu ketika membelah dia memiliki dua takdir Bapak dan Ibu. Dia bisa memilih takdir untuk menjadi stem cell atau dia memilih takdir untuk berdiferensiasi menjadi sel lainnya. Di sini saya menunjukkan bahwa stem cell itu misalnya pada hematopoietic stem cell ya. Di sini dari satu stem cell kita bisa membuat berbagai macam jenis sel darah ya. Di sini ada makrofag, basofil, eosinofil, neutrofil gitu ya, makrofag, eritrosit. Nah, kita hanya buat dari satu stem cell. Nah, kita melakukan diferensiasi. Kemudian kita juga mengenal embryonic stem cell. Kalau embryonic stem cell itu sumbernya dari dari embrio ya, dari blastosis pada fase blastula kalau pada perkembangan embrio. Sedangkan pada adult stem cell dia itu diambil dari misalnya contohnya dari sumsum tulang, misalnya kayak gitu tuh adult stem cell. Jadi beda source-nya aja tuh, beda sumber dari stem cell tersebut. Nah, yang membedakan mereka berdua adalah jenis sel yang bisa dibuat Bapak dan Ibu. Jadi
untuk antara adult stem cell dan embryonic stem cell itu dia beda. Jadi nanti kalau misalnya embryonik dia itu hanya bisa membentuk sel apa saja. Kalau misalnya adult itu dia bisa membentuk sel apa saja. Nah berikutnya ada namanya iPS cell atau IPS cell. Ini sangat populer sekali karena ini penemunya adalah Shinya Yamanaka. Beliau mendapatkan Nobel ya karena menemukan iPS cell. Di sini dia dapat dibuat dari sel dewasa yang telah terdiferensiasi seperti fibroblast melalui penekanan ekspresi dari regulator transkripsi kunci. Nah, materi saya itu memang agak butuh imajinasi ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya mungkin pertama terlalu cepat. Dua adalah membutuhkan imajinasi. Nanti insya Allah pada diskusi kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa disampaikan kepada panitia. Nah, iPS cell itu apa? Jadi iPS cell adalah induced pluripotent stem cell, di mana stem cell itu dibuat dari sel yang sudah terdiferensiasi. Nah, jadi istilahnya itu kayak selnya sudah tahu dia adalah sel fibroblast, tapi dia dicuci otaknya, dia dijadikan stem cell. Sel yang nggak tahu dia takdirnya akan menjadi sel apa. Nah, kemudian dari iPS cell itu dia bisa digunakan untuk membentuk berbagai macam jenis sel. Dan ini adalah penemunya adalah Shinya Yamanaka dari Kyoto University dan ini mendapatkan Nobel, Bapak dan Ibu. Kalau iPS cell adalah sel yang terdiferensiasi, kemudian dia di undiferensiasi. Jadi dia dari terdiferensiasi dijadikan tidak terdiferensiasi. Nah, ini seperti ini ya, biasanya dipakai untuk treatment ya, biasanya hasil-hasil dari iPS cell tersebut. Nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya. Ini saya ambil dari buku Molecular Biology of the Cell. Kemudian cloning. Nah, ini yang sudah sangat populer ya, diajarkan di sekolah juga. Ini kalau cloning Bapak dan Ibu sudah sangat populer ya, di mana ada istilahnya apa ya? Istilahnya di pemindahan. Nah, pemindahan nukleus ya dari bagian somatis ke ovum begitu. Dan kemudian setelah itu dia nanti bisa digunakan untuk membentuk organisme baru. Dan ini sebetulnya penelitian ini sudah sangat banyak sekali dilakukan. Ada kucing, ada monyet begitu ya. Tapi hasil dari cloning tersebut tidak bisa sama seperti indukannya dan juga memiliki ketahanan hidup yang sama dengan indukannya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada hewan transgenik. Yang paling sering ditransgenikan adalah ikan warna-warni. Ikan warna-warni bisa hanya untuk menghiasi kolam akuarium kita saja. Jadi dia kalau diberikan sinar fluoresensi, misalnya di sini menggunakan GFP ya, Green Fluorescent Protein. Dimana ketika diberikan sinar maka dia akan bisa berpendar begitu. Kita bisa melihat warna-warni itu hanya untuk hiasan, tetapi dia bisa difungsikan juga sebagai biosensor dari polutan lingkungan. Di sini dia ketika berwarna hijau berarti menandakan adanya suatu polutan ya. Di sini bisa menjadi penanda. Jadi dia bermanfaat transgeniknya, tidaknya untuk main-main. Kemudian ini kemarin ada CRISPR-Cas9 yang lagi sangat populer. Ini mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar itu sebetulnya apa. Jadi ini adalah cluster regularly interspecies short palindromic repeat. Jadi ini adalah metode gene editing, genome editing Bapak dan Ibu. Kalau dulu ada gene terapi atau terapi gen, sekarang ada metode genome editing. Nah, tapi ya untuk gene terapi dan genome editing ini dia masih bertabrakan dengan ethical clearance. Jadi kalau kita melakukan penelitian di bidang apapun ya, kayak kedokteran, biologi, begitu yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, hewan, gitu, kita harus mengajukan namanya EC atau ethical clearance. Kita nggak bisa kita minta darah ke rumah sakit, langsung kita pakai penelitian tuh nggak bisa. Kita harus mengajukan namanya ethical clearance dan kita harus melindungi responden yang kita gunakan. Nah, pada CRISPR-Cas9 ini dulu pada tahun 2018 ada seorang peneliti Cina yang mengklaim bahwa dia berhasil melakukan genome editing. Ya, ternyata akhirnya dia menjadi seorang kriminal karena dia dirasa melanggar etik oleh konsorsium peneliti dunia dan dia sampai disidang juga oleh WHO begitu. Jadi memang ini masih belum bisa diaplikasikan terutama pada germ cell dan manusia ya. Begitu. Mungkin kalau pada tumbuhan ini juga bisa sangat bermanfaat. Begitu. Tapi saya belum terlalu mendalam mengenai CRISPR-Cas9 ini. Nah, CRISPR-Cas9 ini sebetulnya apa? Ini terinspirasi dari bakteri. Jadi bakteri itu memiliki kemampuan untuk
melakukan genome editing dan dia bisa melakukan pemotongan dari misalnya ketika ada infeksi bakteriofag, ada virus yang menginfeksi bakteri. Nah, dia bisa melakukan degradasi atau pemotongan dari materi genetik dari virus tersebut. Nah, oleh karena itu orangnya terinspirasi untuk membuat gunting CRISPR-Cas9 ini. Jadi CRISPR-Cas9 ini adalah protein yang menempel pada bagian CRISPR. Makanya namanya CRISPR-Cas9. Nah, terkait dengan vaksin, ini lagi sangat populer Bapak dan Ibu. Ini merupakan salah satu produk bioteknologi modern di mana kita bisa mengetahui bahwa bermacam-macam merek vaksin dihasilkan selama COVID ini. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah apa yang dijadikan vaksin. Jadi yang pertama, vaksin itu bisa berasal dari keseluruhan virus yang dilemahkan. Yang kedua, bisa berasal dari bagian virus, misalnya pada bagian spike proteinnya yang dijadikan materi untuk memunculkan suatu antibodi. Dan yang terakhir dari mRNA. Nah, terakhir ya, untuk DNA atau mRNA ini dulu sebelum COVID itu seperti ditahan-tahan. Dia tidak boleh diaplikasikan di vaksin, begitu masih tidak terlalu dipercaya dibanding yang whole virus atau yang bagian dari virus tersebut. Gitu. Tapi karena COVID ini kayaknya ada akselerasi, maka di sini kita bisa mengetahui bahwa biasanya vaksin itu membutuhkan sekitar 10 tahun Bapak dan Ibu untuk dia bisa didistribusikan. Tapi karena COVID ini betul-betul sangat membutuhkan vaksin dengan sangat cepat, maka Bapak dan Ibu bisa tahu 1 tahun setelah ini ya, 1 tahun setelah vaksin itu dibuat, dia sudah bisa didistribusikan. Tapi setelah melalui fase preklinis, fase 1, fase 2, fase 3. Jadi tetap harus melewati preklinis, fase 1, fase 2, fase 3. Ini apa bedanya? Bedanya adalah dia disuntikkan pada siapa gitu. Jadi misalnya pada populasi yang kecil, kemudian populasi yang besar, kemudian setengah besar, kemudian yang paling besar dan meliputi banyak ras begitu. Nanti itu akan masuk ke fase 3 ke atas gitu. Oleh karena itu vaksin itu akhirnya bisa didistribusikan. Nah, kalau kita melihat dari COVID-19 ini banyak sekali vaksin yang diproduksi ya di dunia ini. Contohnya Sinovac. Di sini kita tahu yang di Indonesia untuk dijadikan vaksinasi ini adalah Sinovac. Nah, kalau Sinovac ini, dia bahan virusnya adalah inactivated virus. Bagaimana cara menginaktivasi virus? Jadi itu banyak nanti caranya, Bapak dan Ibu, itu menggunakan satu bahan kimia, dan itu nanti bisa melakukan inaktivasi virus. Kemudian ada yang terkenal itu ada Novavax. Nah, kalau Novavax itu dari subunit protein, dia dibuat lokasinya itu kemarin untuk fase 3-nya di UK gitu. Dan juga jenis-jenis yang lain, misalnya contohnya populer adalah Pfizer. Nah, Pfizer ini sebetulnya adalah merek ya. Jadi vaksinnya adalah BioNTech, diproduksi oleh Pfizer. Ini dia bahannya adalah RNA Bapak dan Ibu, mRNA. Jadi tapi tujuan dari vaksin ini sama saja, dia untuk menginisiasi munculnya senyawa pertahanan tubuh, jadi senyawa antibodi. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem imun, nanti ada imun innate dan adaptif. Nah, ini yang kita berusaha untuk memunculkan adaptive immunity, di mana sudah ada pemicu untuk memunculkan suatu antibodi tertentu, sehingga ketika ada terkena COVID, maka dia bisa sudah aman, dia bisa istilahnya apa ya? Dia sudah punya antibodi untuk melawan. Tapi ini saya membaca artikel tadi, ternyata memang ketika kita setelah vaksinasi itu tetap menerapkan 3M ya Bapak dan Ibu, karena tidak bisa dipastikan jangka perlindungan dari masing-masing vaksin ini Bapak dan Ibu. Jadi walaupun sudah divaksinasi, mohon tetap menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, karena ini belum tahu perlindungannya itu berapa tahun. Nah, kalau misalnya vaksin tetanus kan jelas, 1 kali vaksinasi itu perlindungan 6 bulan, 2 kali vaksinasi perlindungan berapa tahun begitu, 3 kali vaksinasi perlindungan berapa tahun, sampai kalau minimal kali vaksinasi perlindungannya hingga 25 tahun. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi makanya ini sangat menarik sekali. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan. Mohon maaf atas kecepatan saya dalam berbicara ya, takut dalam waktu 1 jam tidak bisa menyampaikan keempat materi yang diharapkan oleh panitia begitu, karena
materi ini biasanya disampaikan lebih dari 4 pertemuan dan harus saya ringkas menjadi 1 pertemuan. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, monggo Bapak dan Ibu bisa disampaikan pada sesi diskusi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada kesempurnaan dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Anita, sepertinya Bu Anita terlempar ya, Bu Nehlani. Tidak hadir. Silakan Pak Hendra dilanjut. Ada. Oh, hadir. Ya, dilanjut saja ya. Iya, silakan. Karena baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan ya materi yang sangat baru bagi kita, Bu ya. Ada 3 materi besar, virus 4 ya, ada virus, cancer, kemudian DNA tools dan bioteknologi. Dan memang kalau kita tadi mendengarkan, memang Ibu ini ya ngebut. Insya Allah kita di sesi tanya jawab akan lebih memperjelas lagi ya Bapak Ibu. Karena memang tadi dikatakan oleh Ibu pemateri kita, ini sebetulnya 4 kali pertemuan ya Ibu ya. Karena ada 4 materi yang... Iya Pak, betul. 4 kali pertemuan Pak. Iya, 4 kali pertemuan berarti berapa SKS Bu? Biasanya 3 SKS Pak. Jadi 1 kali pertemuan itu 150 menit. Iya. 150 menit. Jadi 150 menit dikali 4 Pak. Oh, itu bisa berapa pertemuan ya Bu ya? Ini memang bisa menjadi agenda kita ke depannya Ibu ya. Iya, Bapak Ibu iya, kita Pak, mulai saja. Memang sudah ada beberapa Ibu yang bertanya. Yang pertama nih Bu nih, izin bertanya ini dari Ibu Khotimahwati dari Mansatu Tuban. Izin bertanya, bagaimana kayu bajakah? Ini kita sering mendengar Bu ya, ada kayu bajakah. Ini apakah kayu ini bisa digunakan sebagai obat kanker Ibu? Ya mungkin satu-satu dulu Bu ya. Oh iya Pak, siap. Terima kasih sekali Biar pertanyaannya. tidak lupa. Iya, ini bisa langsung saya jawab Pak. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Khotimahwati. Ini pelan saya Bu sekarang. Tadi nggak berlari seperti tadi. Jadi pada Bapak dan Ibu nanti yang masih belum paham bisa minta diulang. Begitu nanti insya Allah saya akan ulang. Nah, terkait dengan kayu bajakah, ini kemarin betul-betul tiba-tiba saja. Kayu bajakah ini menjadi sangat populer dan hampir semua orang mencari kayu bajakah, terutama orang-orang yang terkena kanker. Nah, apakah dia bisa untuk mengobati kanker? Sebetulnya kalau terkait dengan penelitian kayu bajakah ini, apakah betul-betul bisa mengobati kanker apa begitu ya? Itu belum sampai seperti itu, Ibu. Jadi dulu itu kalau tidak salah mungkin dari suatu etnobotani ya, Bu. Jadi kayak ada yang bilang dia melakukan treatment ya, jadi dia melakukan treatment dengan kayu bajakah, kemudian mungkin berhasil begitu untuk kanker gitu. Tapi bukan berarti si kayu bajakah ini tidak memiliki kemampuan. Jadi memang perlu adanya penelitian mendalam Bapak dan Ibu terkait kayu bajakah ini. Yang pertama dengan mengetahui senyawa fitokimian atau secondary metabolite yang ada di dalam kayu bajakah, itu yang pertama. Kemudian setelah ada screening fitokimia itu, dia harus diimplementasikan ke sel lain namanya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke ke tikus, kita ada namanya in vitro screening. Biasanya nanti kita menggunakan suatu sel lain. Nah, sel lain itu apa? Sel lain itu adalah sel kanker Bapak dan Ibu yang dikulturkan di dalam laboratorium. Ini menggunakan inkubator karbon dioksida. Nah, di situ Bapak dan Ibu bisa mengkulturkan atau memperbanyak sel kanker yang diinginkan. Misal contohnya kalau pernah mendengar gila sel line. Nah, itu adalah sel line untuk kanker serviks. Nah, di situ misalnya nanti ekstrak dari kayu bajakah misalnya diimplementasikan ke sel line tersebut. Nah, kira-kira persen kematiannya itu berapa persen? Nah, ternyata kalau ada persen kematiannya, bagaimana ketika kayu bajakah ini dimurnikan lagi? Menggunakan vaksinasi misalnya, vaksinasi bertahap menggunakan metode kromatografi. Nah, ini jadi menggunakan kromatografi misalnya menggunakan kromatografi kolom. Ternyata kok jumlah kematian sel lainnya lebih tinggi. Wah, berarti ini semakin murni, maka semakin
patogen begitu, semakin patogen maaf, semakin bagus untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, untuk Bajaka sendiri saya belum bisa memastikan apakah betul-betul dia itu sudah bisa untuk menghambat pertumbuhan sel kanker begitu. Mungkin pertanyaannya saya jawab seperti itu, Bapak Hendra. Terima kasih banyak, Iya, Pak. siap. Ya. Jadi memang memerlukan penelitian dulu, Ibu ya. Iya Pak, dan ini kebanyakan begini Pak, pada masa COVID ini saya buka saja ya di forum ini, banyak sekali klaim. Jadi kalau misalnya peneliti ini menemukan ini, langsung diklaim dia bisa mengurangi corona. Padahal dia hanya melakukan molecular docking misalnya. Jadi dia hanya melakukan menggunakan software, menggabung-gabung kira-kira dengan materinya corona secara digital, secara komputasi gitu ya Pak, terus digabung dengan obat ini, obat itu. Oh kira-kira dia bisa loh ini. Nah itu belum ada uji klinisnya. Jadi biasanya tapi udah di overclaim. Kemudian tiba-tiba ada ekstrak ini dia langsung bisa corona gitu. Tapi biasanya kalau untuk COVID-19 biasanya dia cenderung untuk meningkatkan sistem imun. Tapi memang ada bahan-bahan yang mungkin dia bisa menuju target. Ya, seperti itu Pak tambahan dari saya. Jadi harus hati-hati dalam overclaim ya. Bahan tertentu. Terima kasih. Betul Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjutkan dari penanya yang kedua. Mungkin kita 3 penanya dulu dari chatting Bu ya. Dari MA Al-Amiria. Ini dari Ibu atau Bapak di Suraya. Bagaimana Ibu menentukan apakah kanker payudara itu merupakan kanker yang diwariskan atau tidak? Karena memang kan banyak ya penderita kanker payudara. Iya, betul Bapak. Ini di keluarga saya juga ada Pak, tapi bukan kanker, tapi tumor. Jadi keluarga saya ini ada yang kanker, ada yang tumor Pak. Jadi betul apa yang disampaikan bahwa sebetulnya kalau kita mengingat jenis gen yang terlibat pada kanker, tadi ada 2 macam Bapak dan Ibu. Ada oncogene dan tumor suppressor gene. Apabila itu yang terkena adalah oncogene, pasti dia akan diturunkan karena dia autosomal, dia itu merupakan dominan inheritance. Jadi secara dominan dia akan diturunkan karena satu alel saja yang rusak, satu gen saja yang rusak dari pasangan set kromosom dia sudah bisa menimbulkan kanker. Nah, kalau pada kanker payudara itu yang terkena mutasi adalah BRCA1 dan BRCA2 ya Bapak dan Ibu. Dia merupakan tumor suppressor gene. Apabila mutasinya itu terjadi pada kedua alel, maka dia akan diturunkan kepada anakannya. Dan itu bisa memunculkan nanti memunculkan penyakit kanker tersebut pada keturunannya. Tapi kalau hanya salah satu alel saja yang terkena mutasi, dia belum mampu untuk bisa memunculkan kanker tersebut pada keturunannya. Nah, ini dipelajari ketika belajar genetika Bapak dan Ibu. Dan selain itu, nanti juga perlu diketahui apakah ada jenis tumor suppressor gene lain yang juga mengalami mutasi atau tidak. Mungkin jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Semoga tidak membingungkan. Ini tergantung jenis kankernya apa dan apa yang terkena mutasi. Gitu Pak. Terima kasih. Iya, siap Ibu ya. Mudah-mudahan puas Bu ya, Bu atau Bapak di Suraya. Kita ke masih di chat nih kayaknya Bu ya. Ini kayaknya populer kanker Pak pertanyaannya Pak. Iya, kayaknya ini yang banyak itu tentang penyakit kanker ya. Ya ini berikutnya dari Rifki Aulia Akbar dari Man 3 Cianjur. Apa tantangan terbesarnya dalam bidang bioteknologi medis? Oh ya, terima kasih banyak. Sebetulnya kalau dalam bioteknologi medis ini tergantung tujuannya Pak. Jadi ini kalau mungkin ada contohnya saya bisa lebih mendalam menjelaskannya. Tapi karena tidak ada contoh, mohon izin saya mencoba menceritakan. Yang pertama adalah ethical clearance. Jadi itu yang pertama kali. Jadi seorang peneliti, dia tidak akan bisa melakukan penelitian apabila dia tidak mendapatkan izin etiknya. Jadi kalau udah mengajukan ethical clearance dan dia tidak bisa mendapatkan hasil EC-nya, maka dia tidak bisa untuk melakukan itu.
yang pertama. Dan ethical clearance itu harus dilakukan sebelum peneliti itu melakukan penelitian. Misalnya mengambil sampel darah dari responden, misalnya contoh teman saya, keluarganya itu terkena talasemia. Dia melakukan penelitian talasemia gitu. Nah, dia kan akan mengambil sampel darah keluarganya. Walaupun keluarganya, dia harus mengajukan ethical clearance. Jadi yang pertama adalah ethical clearance. Dua adalah untuk bagian medis itu labnya. Nah, jadi kalau kita tahu labnya itu dia termasuk BSL berapa atau Biosafety Laboratory tingkat berapa. Karena kita tidak bisa melakukan penelitian bioteknologi modern atau mungkin kalau kita nanti berhubungan dengan virus atau bakteri yang yang mudah menyebar begitu, kita menggunakan lab kita biasa. Kita harus menggunakan Biosafety Laboratory minimal tingkat 2. Nah, kemudian yang ketiga, dari alat-alatnya, apakah semua lengkap atau tidak? Keempat, dari bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahan untuk melakukan bioteknologi ini memang relatif mahal. Jadi funding atau hibah atau pendanaan itu menjadi salah satu tantangan juga dalam untuk bisa melancarkan bioteknologi medis. Nah, selanjutnya tadi ya Bapak dan Ibu terkait misalnya kita melakukan optimasi tertentu gitu, misalnya untuk melakukan stem cell, pembuatan stem cell dan diferensiasi menjadi suatu sel tertentu. Nah, itu pasti akan memiliki tantangan tersendiri di masing-masing tahap. Nah, ini karena tidak ada contoh realnya, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail. Nah, kemudian untuk vaksin sendiri, jadi untuk vaksin tadi Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa tantangannya adalah pada fase dia itu disuntikkan kepada target. Jadi misalnya kalau corona ini kan COVID ya, ada range umurnya, misalnya minimal 16 tahun ke atas. Waktu itu tidak boleh untuk lansia. Sekarang sedang dicoba untuk lansia, Bapak dan Ibu. Nah, itu menjadi salah satu tantangan dari penelitian bioteknologi medis. Tapi kalau bioteknologi di bidang pertanian itu sudah sangat luar biasa sekali, sangat cepat, outputnya juga bisa dilihat, dan memang terkait dengan konsorsium etis di Eropa saja, terkait dengan GMO atau Genetic Modified Organism, itu juga ada aturannya. Jadi kalau di luar negeri, bahan-bahan yang berasal dari GMO sudah dilabel Bapak dan Ibu. Jadi dilabel, misalnya nih tepung jagung. Nah, jagungnya ini dari GMO atau bukan itu sudah ada labelnya. Sedangkan kalau di Indonesia, kita tidak mengetahui apakah kedelainya itu GMO atau tidak, kemudian jagungnya itu GMO atau tidak. Nah, itulah kalau di Indonesia itu perlindungan konsumen untuk yang GMO ini masih sangat kurang. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Semoga bisa tidak bisa memuaskan mungkin ya, karena nggak ada contoh realnya begitu, tapi semoga bisa menambah pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hendra ya. Iya, siap Ibu. Sangat menarik sekali Bu ya, terkait dengan tentang bioteknologi ya, terutama produk-produk makanannya Ibu ya, atau Pak, organisme yang dihasilkan dari betul, dari bioteknologi, karena memang bisa juga membahayakan bagi manusia Bu ya. Ya, jadi ini boleh saya sedikit sambil korespondensi tanya jawab nih dengan Pak Hendra ya Pak. Ketakutan Pak Hendra kalau misalnya mengkonsumsi GMO apa Pak kira-kira? Misalkan apakah ada pengaruhnya ke hormon kita gitu Bu atau gimana? Iya betul. Terima kasih Pak. Jadi memang sebetulnya kalau dari penelitian itu belum ada yang membuktikan bahwa dia itu akan merubah materi genetik kita atau mempengaruhi metabolisme. Sebetulnya belum ada penelitian yang betul-betul mengklaim seperti itu. Tapi untuk jaga-jaga di konsorsium etika Europe itu betul-betul sangat strict sekali terkait dengan GMO ini. Jadi makanya labeling GMO ini sangat penting sekali Pak. Nah, sebetulnya yang paling ditakutkan itu adalah terhadap lingkungan Pak. Bagaimana keseimbangan organisme di alam. Jadi kalau GMO itu kan tidak hanya untuk makanan, tapi dia bisa untuk misalnya tanaman itu tahan penyakit. Nah, padahal tanaman itu kan nanti ada serangga yang biasanya dia makan tanaman itu, kemudian terus akhirnya dia nggak bisa, jadi dia mengganggu keseimbangan organisme di lingkungan. Itu Pak yang biasanya sering banyak dibahas adalah terkait dengan tanaman tahan penyakit itu Pak biasanya. Takutnya nanti ada extinction ya atau kepunahan dari organisme itu. Organisme Bu ya, iya betul. Biasa yang dimakan jadi nggak bisa dimakan Bu ya, jadi dia punah gitu Bu.
Ya untuk sementara ini untuk segi ke manusia belum ada ini Bu ya. Iya, tapi ini perlu nganu Pak ya, istilahnya kita itu kalau sains itu hampir mungkin setiap menit itu membaca gitu, karena ada begini. perubahan. Iya, karena peneliti ini mengajukan ini belum tentu peneliti di belahan bumi lain menyetujuinya. Jadi makanya kita harus menggunakan open mind gitu ya, membuka pikiran kita dan melihat dari berbagai sudut pandang, karena tidak ada kebenaran yang sempurna Pak. Gitu. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi saling melengkapi. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, boleh diajukan pembenarannya. Mungkin seperti itu. Iya, siap Ibu. Kita lanjutkan untuk penanya dari yang raise hand dulu Bu ya. Ani atau Bu Anita, mohon dibukakan Ibu atau Bapak Asdilita. Halo? Telani atau Bu Anita? Ya, sepertinya kita masih ke chat ya Bu ya, karena untuk pembuka mic-nya belum merespon. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Neni Suherni. Mohon diulang tentang PCR serta tentang genos yang sekarang lebih murah. Terima kasih Ibu. Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Ini saya perlu share screen atau tidak Pak Hendra? Kira-kira nggih. Boleh Bu, boleh. Oh, boleh nggih. Ya. Jadi presenter ya. Nggih, terima kasih banyak ini atas kesediaannya bertanya dan mengulang apa yang tadi saya sampaikan karena betul-betul lari-lari gitu ya. Saya coba. Nggih, betul. Materinya sepertinya tadi di PCR ya. Jadi saya ulang, untuk PCR itu ya adalah suatu teknik amplifikasi atau penggandaan. Nah, penggandaannya yang digandakan apa? Yang digandakan adalah fragmen DNA. Jadi kalau kita bicara mengenai fragmen DNA, jadi kita tahu DNA itu kan panjang sekali Bapak dan Ibu. Nah, di dalam DNA itu ada gen. Nah, gen itu kan yang bisa mengkode protein atau bisa mengkode RNA fungsional. Jadi gen itu bisa mengkode dua produk Bapak dan Ibu. RNA fungsional atau protein. Nah, dari situ ya Bapak dan Ibu, gen itu bisa tersusun oleh beberapa ekson. Nah, biasanya seperti itu. Nah, biasanya fragmen DNA itu biasanya diamplifikasi dari ekson-ekson ini. Jadi istilahnya itu kalau kita itu main puzzle, ya main puzzle itu kita nggak bisa langsung mengamplifikasi seluruh puzzle yang ada. Tapi kita satu-satu. Nah, puzzle-nya satu diamplifikasi, digandakan. Begitu diperbanyak, kita tambahkan puzzle kedua, begitu nanti akhirnya kita gabungkan dan kita bisa mendapatkan sekuen yang kita harapkan. Nah, terkait dengan polymerase chain reaction ini apa yang saya tuliskan di sini hanya basicnya saja atau dasarnya saja. Kenapa? Karena teknik ini berkembang sangat pesat karena implementasinya itu betul-betul yang istilahnya itu betul-betul sangat luas. Nah, dalam melakukan PCR, Ibu dan Bapak membutuhkan bahan-bahan. Jadi, bahan yang digunakan ada DNA template. Jadi, kita perlu membutuhkan DNA sebagai cetakan ya, karena kita pengen memperbanyak fragmen. Kemudian kita membutuhkan primer forward dan reverse. Kemudian membutuhkan enzim DNA polimerase. Kita membutuhkan nukleotida Bapak dan Ibu. Jadi kalau direplikasi kita juga punya nukleotida. Nah, ini kita menambahkan nukleotida secara in vitro. Kita butuh air, kita butuh buffer, kemudian butuh Mg2+. Nah, di sini tahapannya saya ulang, ada namanya pradenaturasi. Kemudian ada denaturasi. Di sini harapannya pada proses denaturasi terjadi proses pemutusan ikatan hidrogen di antara untai ganda DNA. Jadi untai ganda DNA-nya itu memisah. Nah, ketika memisah maka dia bisa ditempeli primer yang komplement dengan template DNA tersebut. Dan dia pada proses annealing di suhu 50-60. Kemudian setelah itu ada penambahan nukleotida pada ujung 3 aksen OH ya, dari primer, forward, dan reverse pada suhu 30-72. Nah, di sini kita bisa melihat seperti ini. Awal mulanya DNA-nya itu masih bergabung. Jadi di sini ada namanya ikatan hidrogen. Ikatannya menghubungkan antara untai 1 DNA 1 dengan untai DNA 2. Kemudian pada proses denaturasi
untai DNA tersebut akan memisah karena ikatan hidrogennya putus. Kemudian primernya akan menempel. Nah, setelah primer menempel, maka ada penambahan nukleotida oleh enzim DNA polimerase pada ujung 3 aksen OH. Karena ada penambahan, oleh karena itu ini yang warna pink, ini adalah penambahan nukleotida Bapak dan Ibu pada ujung 3 aksen OH. Otomatis menjadi panjang. Dia yang tadinya sendirian menjadi berpasangan. Nah, begitu. Setelah dia menjadi berpasangan, kita kan sebetulnya punya target fragmen yang kita harapkan, misalnya 250 base pair. Nah, kapankah kita mendapatkan target fragmen kita? Yaitu pada siklus ketiga. Nah, polymerase chain reaction ini dia itu berkembang sangat pesat. Pada proses sekarang pandemi ini yang digunakan adalah real time PCR. Jadi kalau real time PCR itu dia beda dengan PCR konvensional yang sedang kita bahas ini. Ya, mekanisme siklusnya sama, tapi dia tidak memerlukan elektroforesis untuk melihat hasilnya. Dia bisa dilihat langsung dari komputer dan kita akan fokus pada CT. Nah, untuk real time PCR dia bisa digunakan untuk mengukur ekspresi suatu gen tertentu atau mendeteksi DNA babi misalnya untuk riset halal ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga bisa dipakai untuk COVID-19 ini, mendeteksi apakah ada COVID-19 atau tidak di tubuh seorang responden begitu. Jadi itu penjelasan terkait dengan PCR. Mungkin seperti itu, ya, Bapak dan Ibu. Iya. Ada yang belum terjawab ya, Pak tadi? Genosnya, Bu. Oh, genos. Ramai, Bu. Iya, betul. Terima kasih. Jadi memang terkait dengan genos, ini saya belum mempelajari terlalu mendalam. Tapi kalau secara umum itu seperti ini. Jadi masing-masing dari orang itu kan memproduksi suatu metabolit. Nah, kayaknya si genos ini, jadi kenapa saya masih bilang kayaknya, kemungkinan genos ini mendeteksi metabolit yang related to atau istilahnya merujuk ke COVID begitu. Jadi dia itu bisa mendeteksi suatu indikatornya ya. Iya, betul Pak. Nah, itu secara umum seperti itu yang saya tahu, tapi saya belum mengetahui secara detail apakah metabolitnya. Karena biasanya kan seperti pakai kantong begitu ya, Pak. Kayak gitu. Nah, ini karena dia terinspirasi Pak pada penelitian yang terdahulu. Jadi dulu orang yang terkena Alzheimer atau kepikunan itu dia mengeluarkan bau, Pak. Jadi ada senyawa yang volatile atau mudah menguap yang ditangkap oleh orang lain dan itu bisa menjadi marker atau penanda. Nah, untuk genos ini sepertinya menggunakan suatu penanda metabolit tertentu yang di sini saya mohon maaf belum tahu metabolitnya apa gitu. Ngaten Pak Hendra. Iya, siap Bu. Terima kasih. Nih. Ya Bu Neng Lani, halo. Atau Bu Anita, halo. Halo Bu Neng Lani atau Bu Anita. Iya, sepertinya belum muncul. Kita lanjutkan nih, Bu. Tentang elektroforesis nih, Bu ini. Iya. Kan ada kalanya bisa terbaca, Bu ya, atau tidak dapat terbaca. Kira-kira sih sepertinya faktor apa sih yang menyebabkan bahwa proses elektroforesis itu tidak berhasil? Oh iya, terima kasih banyak Pak Hendra dan terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali akhirnya ada yang bertanya tentang elektroforesis ya. Ini Bapak dan Ibu di madrasah ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Ternyata bantuan Kemenak luar biasa. Jadi sudah diberi bahkan alat thermal cycler, diberi elektroforesis sampai saya telepon itu kaget sekali. Sudah diberi Bu tapi tidak bisa. Nah, apa yang menyebabkan hasil elektroforesis itu hasilnya kurang bagus? Yang pertama itu hasil bagus itu dari apa dulu? Jadi kriteria dulu. Seorang peneliti ingin mendapatkan hasil elektroforesis dia itu terpisah secara sempurna ya. Jadi hasilnya bagus, memisah dengan sempurna begitu dan bisa dibaca. Nah, jadi yang pertama faktor yang mempengaruhi adalah gel. Konsentrasi gel itu akan menentukan ukuran pori-pori dari gel tersebut yang akan dilewati oleh sampel kita, baik dia berupa DNA, RNA, atau protein. Oleh karena itu, konsentrasi gel yang biasa digunakan apabila kita itu memisahkan genom, itu kan berarti ukurannya besar ya, itu berarti kita harus menggunakan pori-pori yang besar. Kalau membutuhkan pori-pori yang besar, maka kita gunakan konsentrasi yang lebih rendah, misalnya menggunakan 0,8% sampai 1% dari gelnya.
untuk agarose gel ya ini karena sampelnya contohnya adalah DNA. Kemudian misalnya kalau kita hanya memisahkan hasil PCR yang biasanya ukurannya sekitar 100 hingga 1500 base pair, itu kan kecil. Nah, kita berarti gunakan pori-pori gel yang kecil juga. Makanya biasanya konsentrasi yang digunakan adalah 2%, itu yang pertama. Kemudian adalah buffer yang berikutnya. Buffer atau larutan penyangga yang digunakan dalam elektroforesis ada dua macam. Bisa pilih salah satu, yaitu TBE atau tris borat eta, konsentrasinya 1 kali. Kenapa? Karena yang dijual di pasaran itu konsentrasinya 10 kali. Jadi kita melakukan pengenceran hingga 1 kali. Atau TAE, disebut tris asetik eta, konsentrasi 1 kali. Biasanya peneliti, terutama mahasiswa dan saya juga pengennya ngirit. Jadi biasanya buffernya itu dipakai berulang kali. Tapi biasanya kalau pada penggunaan misalnya keberapa gitu ya, digunakan misalnya 5 kali, 10 kali, itu kok hasilnya jelek. Nah itu dicek buffernya, karena biasanya buffer yang udah jelek itu warnanya keruh. Jadi kalau udah keruh Bapak dan Ibu ganti saja gitu buffernya. Iya Pak, karena buat ngirit Pak misalnya. Terus kemudian mahal Bu. Ya kalau molekuler mahal Pak, karena misalnya gitu Pak, ini kan kalau elektroforesis kan membutuhkan namanya penanda warna DNA. Jadi kalau kita pengen melihat warna DNA itu kita perlu menambahkan pewarna. Pewarnanya itu 1 mikroliter harganya 25.000 Pak. 1 mikroliter Pak itu, 1 titik 25.000. Jadi memang iya betul-betul ya, jadi benar-benar kalau kita masukkan 1 mikroliter itu kayak titik kecil gitu Pak, itu 25.000. Jadi memang biasanya mahal di bahan-bahannya gitu ya. Tapi kalau elektroforesis tidak semahal PCR kok Pak. Bisa lebih murah karena bisa dipakai berulang kali. Selanjutnya selain konsentrasi agar, selain buffer itu adalah jumlah volume dari agar yang kita buat. Kalau mahasiswa saya dulu di UGM, jadi dulu kan saya ngasih ini di UGM juga. Itu Bu, saya nggak punya uang, gelnya saya buat tipis ya Bu. Jadi biasanya volume yang dipakai adalah 50 ml ya. Jadi dia membuat agar dengan volume 50 ml, dia membuatnya 30 ml atau 25. Jadi gelnya itu epleh-epleh gitu loh. Jadi gelnya itu kayak mudah patah sekali gitu. Itu juga yang apa ya istilahnya? Nanti itu ukuran wellnya Pak. Jadi ukuran sumuran. Jadi kalau kita membuat volumenya 50, ukuran sumurannya kan jadi tinggi. Berarti sampel yang kita masukkan juga bisa standar. Nah kalau jumlah gelnya menjadi sedikit, kan ukuran volume sumurannya menjadi lebih rendah. Jadi volumenya harus dikurangi gitu. Kemudian selain itu ada ketika pipetting. Ya, ketika pipetting itu biasanya peneliti tremor. Dia nggak mau masukin ke sumuran, tapi dia nusuk agarnya. Jadi di bagian sumuran bawah itu kadang dia menusuk, akhirnya DNA-nya malah keluar ke buffer. Dia nggak bisa masuk di dalamnya. Kemudian ada faktor loading day. Di situ ada pemberat DNA ya Pak. Nah itu kalau misalnya kita lupa menambahkan loading day, DNA-nya kan nggak bisa mengendap ke bawah. Dia melayang-layang ke buffer juga gitu. Jadi selain itu yang terakhir adalah cara kita mencetak agar. Jadi kita kalau bikin agar-agar di rumah itu kan ada cetakan, kita cetak aja. Coba kalau agar itu kita goyang sedikit aja kan bergelombang. Nah nanti kalau bergelombang itu biasanya hasil elfonya juga jelek. Mungkin seperti itu, dan sisanya adalah kualitas dari DNA yang kita elfokan gitu, karena biasanya DNA kita itu kan hasilnya loh kok hasilnya semir seperti ini, itu bukan elfonya yang salah, tapi kita runtut ke isolasi DNA. Mungkin ada pengotor yang ada protein atau misalnya RNA, ataupun DNA-nya rusak terpotong-potong oleh enzim, jadi nanti hasilnya nggak bisa pita tunggal atau single band. Mungkin seperti itu Pak Hendra. Dan yang terakhir Pak ada satu waktu elektroforesis dan juga arus listrik. Jadi kalau misalnya kita elektroforesis 30 menit sama kita elektroforesis 25 menit, itu nanti hasilnya akan berbeda. Apalagi kita mengelektroforesis 45 menit. Jadi standarnya memang 45 menit tergantung dari ukuran agar-agarnya. Gitu Pak Hendra, terima kasih. Iya siap Bu, ini ilmu banyak nih Bu. Apalagi kita kalau di SMA itu ini adik-adik itu mungkin dulu waktu kuliah Bu mengalaminya, sekarang udah lupa. Iya. Ya ini Bu, bisa lanjutkan ke penyanyi. Betul Bu ya. Siap. Monggo mampir ke UIN Wali Songo Pak, sudah lengkap sekali alatnya biologi molekuler Pak.
Wah, luar biasa Bu ya. Luar biasa, tapi mahasiswanya pinter-pinter Bu ya. Semoga Pak, bismillah. Iya, ahli-ahli Bu ya tentang elektroforesis. Kita lanjutkan Bu dari, ya ini mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Teh Lani, Bu Neng Lani itu ada kendala, sehingga kan hostnya di Ibu Neng Lani nih, Bu Arina ya, Bu Arnian ya. Jadi kita tidak bisa membuka mic secara langsung, jadi kita untuk sementara di chat aja dulu. Kita lanjutkan penanya berikutnya Bu. Ini dari Ibu Tika Rohayati dari Seman 1 Pedes. Ini mohon izin bertanya tentang stem cell embryonik. Oh iya. Bagaimanakah regulasi atau peraturan dalam penggunaan stem cell yang diambil dari jaringan embryonik? Jika resipiennya adalah manusia, apakah donornya juga berasal dari manusia? Oh iya, terima kasih banyak Pak Hendra. Nah ini jawaban saya mungkin tidak akan bisa memuaskan hari ini. Nanti coba saya carikan lebih mendalam ya terkait dengan stem cell. Tapi sebetulnya ketika kita melakukan embryonic stem cell itu pasti ada itunya ya, ethical clearance dan juga ada aturan-aturannya karena dia kan mengambil pada fase blastula ya, dia ngambil sel dari situ. Nah sebetulnya apakah dia kalau melakukan stem cell itu juga harus dari selnya? Jadi biasanya yang paling bagus itu dari dirinya sendiri Ibu. Jadi misalnya kita kan, misalnya anak kecil, maksudnya ibu melahirkan, kan ada plasenta, Nah, plasenta itu tuh banyak mengandung stem cell, makanya ada bank plasenta. Nah, suatu saat ketika anaknya itu sakit, dia membutuhkan stem cell, dia bisa diambilkan dari plasentanya itu. Makanya semakin bagus itu diambilkan dari yang paling dekat kekerabatannya. Begitu Ibu. Mungkin jawabannya seperti itu, ya. Makanya itu Ashanti itu kan ada Arsya-Arsi ya. Itu plasentanya disimpan deh. Itu satu bulan itu 1,5 juta kalau nggak salah untuk biaya penyimpanan plasentanya. Mungkin seperti itu Pak Hendra. Terima kasih. Iya, membuka jasa penitipan Bu ya. Iya betul Pak. Karena itu sangat membantu sekali Pak. Jadi makanya semakin berkerabat dekat maka semakin bagus stem cell-nya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya sekarang itu Pak di Inggris itu ada pembentukan organ printing. Jadi membuat organ tapi tidak melalui metode yang ini, yang stem cell begitu, tapi ada metode organ printing dan itu penelitiannya dari Indonesia loh Pak. Wah, luar biasa Bu. Iya Pak, betul. Jadi Bu, seperti apa Bu? Ini saya tidak tahu terlalu jelas ya Pak. Waktu itu saya ikut webinar, beliau bercerita bahwa memang ada teknik pembuatan organ. Kan kalau selama ini transplantasi organ itu kan mengambil dari orang ya Pak. Terus kemudian bisa dari kita stem cell membuat suatu sel tertentu, kemudian kita membuat jaringan gitu kan. Dan kita implementasikan. Nah sekarang bapaknya itu bercerita sedang dalam proses penelitian membuat organ. Jadi 4 dimensi ya itu berarti. Ya, organ printing Pak namanya. Nanti kalau misalnya ada papernya, artikelnya saya bisa berikan ke panitia mungkin Pak, bisa melengkapi jawabannya hari ini. Iya, siap Ibu. Oke Pak. Iya, kita mulai bertanya Bu ya ke buka apa tuh dari penanya langsung. Hendra? Dari Ibu Siti Fatimah ya, Bu Neng Ica. Ya, siapa? Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah. Sebentar, Teh Ica ini pakai akun mana? Gimana? Saya kan udah jadi hostnya nih. Oh, saya alihkan aja ke Teh Ica ya hostnya. Ya kita Bu Siti Fatimah. Halo Bu Siti Fatimah. Ya silakan Bu. Kalau mau bertanya, saya sudah buka mic-nya. Bisa sebutkan Ibu dari mana, sekolahnya mana? Ya halo Ibu. Ya sepertinya ada masalah di suaranya nih ya Bu ya.
saya beri kesempatan dulu yang lain Bu ya. Mohon maaf, saya tutup dulu Ibu Siti Fatimah. Berikutnya ini dari SMP. Halo Bu Siti Fatimah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana Bu? Siti Fatimah. Orang mana? AN1 Truk Jambe Karawang. Oh iya, silakan Ibu. Izin bertanya, ini tentang pembuatan vaksin, kan? Bisa terjadi dengan secara tradisional, jadi dengan modern. Ya. Mohon sama Ibu dosen dijelaskan contoh vaksin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu mohon maaf bisa diulangi pertanyaannya Ibu karena tadi kurang jelas. Ini bagaimana proses pembuatan vaksin secara modern dalam bioteknologi? Oh, tentang vaksin Bu ya. Vaksinnya, proses pembuatan vaksin secara modern. Iya, proses pembuatan vaksin secara modern. Ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu Siti Fatimah ya, pertanyaannya. Wah, ini kayaknya saya tidak bisa jawab ini Pak Hendra. Jadi terima kasih banyak Ibu, karena ini saya kalau untuk pembuatan vaksin nanti mungkin saya carikan papernya dulu. Jadi Ibu ada protokol pembuatannya secara rigid begitu. Jadi nanti bisa istilahnya apa ya? Istilahnya bisa secara rinci prosedurnya seperti apa, tapi sebetulnya tergantung dari target dari vaksin yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita membuat dari inactivated virus, otomatis ada proses penginaktivasian virus tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan bahan kimia. Setelah itu kita melakukan proses lanjutan. Nah itu kalau untuk proses lanjutannya itu kan ada tahapan rinciannya ya Bu, untuk proses penumbuhan dan lain-lain sebelum dijadikan vaksin. Nah ini saya sepertinya perlu waktu dan perlu paper Pak ini nanti untuk bisa menjawab. Mohon maaf nih. Oke. Terima kasih Pak Iya, Hendra. siap. Jadi, karena ini tadi saya tidak menyiapkan sedetail itu ya Pak. Jadi tadi kalau hanya saya perkenalkan saja gitu. Nanti saya carikan paper. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini sudah sangat banyak sekali Bu informasi bagi kita Bu ya. Kita lanjutkan lagi dari chat. Ini dari Ibu Nina Agustiana. Apakah penyakit kanker itu bisa pakai terapi gen Bu? Oh, nggih. Terima kasih banyak. Sebetulnya kalau gene terapi ya Bu, terapi gen itu kalau saya dulu sama profesor saya, buku beliau itu sangat jadul sekali. Jadi artinya terapi gen ini di Amerika dulu betul-betul sangat ini ya, apa istilahnya itu sudah muncul awal gitu ya Bu. Jadi memang biasanya terapi gen itu kan bisa ya Bu untuk melakukan untuk penyakit apapun ya. Tapi targetnya memang ke genetic disease atau penyakit genetik. Nah, tapi gene terapi ini tidak terlalu populer Pak. Jadi dia tidak terlalu sepopuler metode lainnya gitu. Makanya ini diarahkan untuk ke arah CRISPR-Cas9 sebetulnya atau gene editing gitu. Jadi yang rusak tadi sel yang mengalami mutasi itu dia diambil kemudian dia dilakukan perbaikan terus dikembalikan gitu. Tapi ini prosesnya kalau di human kan belum bisa. Tapi karena kanker itu perkembangannya sangat cepat, sepertinya kalau gene terapi mungkin lebih kayaknya kalau dalam kondisi di sekarang nih di Indonesia ya dengan prevalensi kanker yang tinggi, sepertinya metode seperti radioterapi, kemoterapi, surgery itu menjadi dan prediagnostik disease. Jadi mendeteksi sebelum penyakit itu menyebar. Jadi kayak prevention atau preventif. Jadi mencegah sebelum mengobati, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa melakukan, misalnya begini, yang untuk kanker serviks itu kita sudah bisa melakukan pap smear setiap 2 tahun sekali. Dan minimal kita mengurangi munculnya tuh munculnya kanker kita karena kita sudah tahu duluan. Karena biasanya kanker itu
diketahui setelah dia masuk ke tahap yang tinggi. Kayaknya misalnya sudah masuk ke metastasi, sudah pindah ke organ lain, sudah sangat parah, begitu. Dan biasanya sih sementara ini masih menggunakan bahan alam dan juga kemoterapi, radioterapi, begitu, surgery, mungkin itu yang bisa lebih implementatif gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menggunakan gene terapi. Tapi istilahnya sebagus apapun gene terapi itu berarti harus diberikan sebelum metastasis itu terjadi. Jadi betul-betul pada stage awal dari kanker. Nah, nanti kalau sudah masuk ke metastasis itu akan lebih sulit lagi gitu. Jadi mungkin seperti itu Pak untuk gene terapi nih Pak. Tapi nanti saya coba carikan. Karena itu sudah tidak terlalu populer. Monggo Pak gitu Bu ya. Iya. Ya, kita lanjutkan Bu ya ke penanya berikutnya. Kita masih buka di pertanyaan langsung. Ini dari Ibu dari SMP IT. Ya, silakan Ibu atau Bapak. Oh, sebenarnya saya lanjutkan ke yang lain. Dari Bapak Arif. Atau dari SMP itu dulu, ya silakan Ibu atau Bapak. Halo? Iya, sebenarnya SMP IT nggak ada suaranya. Kita lanjutkan ke Pak Arif. Halo Pak Arif, sudah mendengar suara saya? Saya sudah buka mic-nya Pak. Silakan Pak, kalau mau bertanya. Pak Arif, halo. Nah, kita lanjutkan lagi ke penanya berikutnya. Hanya Pak Arifnya tidak bisa mengutuk suara. Ibu Ernida, silakan Bu Ernida. Halo Bu Ernida. Ya halo Bu Ernida. Ya sepertinya masih sama Bu, pengen gangguan. Nah, kita lanjut dulu ke chat lagi ya Bu ya. Ya kita lanjutkan Ibu ini dari Bapak Udi Haryati. Mohon penjelasan bahwa kanker itu bersifat genetis dan pengaruh bahan yang bersifat karsinogen. Iya, mangga Ibu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Masih Pak. banyak tentang kanker Bu ya. Ya, betul. Ini tapi nanti ini saya ada satu pertanyaan Pak kayaknya yang menarik nih dari Bu Khotimah Wati Pak. Nanti mungkin bisa diberi kesempatan ya Pak, itu di kolom chat Oh iya, aja. silakan Ibu. Ya, nanti itu bagus sekali karena memang tadi saya tidak menjelaskan itu, tapi beliau bertanya. Mohon izin untuk terkait dengan kanker tadi ya Bapak. Memang secara genetik tadi sudah saya uraikan sebelumnya. Jadi untuk keturunannya, jadi untuk inheritance atau penurunan dari kanker secara genetik itu masih dipengaruhi oleh jenis gen apa yang dia mengalami mutasi. Jadi apakah onkogene ataukah tumor suppressor gene Bapak. Jadi kalau apabila yang mengalami mutasi adalah onkogene, pasti keturunannya itu dia memiliki istilahnya apa ya, memiliki kemungkinan untuk high risk istilahnya ya, beresiko tinggi untuk terkena kanker begitu. Nah, jadi terus kemudian dikaitkan dengan karsinogen, betul. Jadi karsinogen adalah suatu bahan atau suatu kondisi yang bisa memicu kanker gitu. Nah, ini karsinogen ini kalau misalnya kita tahu di kehidupan kita itu sangat banyak sekali nih Bapak dan Ibu. Sinar UV sendiri, jadi Allah itu ternyata sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Kita diberi warna kulit yaitu dari melanin, itu adalah tameng kita, jadi tameng dari radiasi sinar UV gitu. Jadi memang orang-orang di daerah subtropis yang dia cenderung kulitnya itu lebih terang gitu ya, melaninnya rendah, itu memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap radiasi sinar UV. Nah, radiasi sinar UV ini kan bisa menjadi suatu pemicu atau karsinogen ya. Kemudian bahan kimia di laboratorium. Ini Bapak dan Ibu guru biologi
yang juga tidak bisa lepas dari bahan kimia, karena praktikum nanti akan menggunakan beberapa bahan kimia. Jadi Bapak dan Ibu mohon izin menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu sebelum menggunakan bahan kimia dibaca terlebih dahulu keterangan pada botolnya. Apakah simbolnya itu toksik pada manusia? Jadi nanti ada simbol yang memicu karsinogenik. Jadi berbeda. Simbol toksik saja itu berbeda dengan simbol yang gambarnya seperti manusia, terus ada titik-titiknya di leher. Kalau bahan kimia itu ada simbol manusia, terus ada titik-titiknya di leher, itu pasti bahan itu karsinogenik. Contoh saya sebut di sini adalah akrilamid sebagai bahan untuk melakukan sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Itu bersifat karsinogenik. Kemudian bahkan kalau akrilamid itu terhirup itu juga karsinogenik, tersentuh itu karsinogenik. Kemudian ada etidium bromide, pewarna DNA yang dulu sangat populer digunakan. Itu kalau saya di lab UGM dulu, saya sering ketat dan marah-marah apabila mahasiswa saya sembarangan menggunakan etidium bromide tersebut. Karena kita tidak tahu anaknya memegang etidium bromide di mana, kemudian dia memegang handle pintu, padahal dia masih menggunakan glove dan itu sudah tercemar etidium bromide yang sifatnya karsinogenik. Nah, itu dari bahan kimia. Kemudian dari makanan Pak, yang makanan sekarang itu kan beda dengan makanan zaman orang tua saya dulu lebih alami, lebih bagus proses pemasakannya. Kalau sekarang kan lebih banyak fast food, kemudian banyak bahan pengawet. Nah, itu biasanya kan modelnya akan terakumulasi, bisa menginduksi tapi kan butuh proses waktu yang lama begitu. Jadi memang tidak ada faktor tunggal, termasuk rokok. Kalau simbah saya 90 tahun, saya merokok terus tidak apa-apa, paru-paru saya katanya bersih Pak Endra. Jadi sehat, dicek toraksnya bagus gitu ya. Tapi itu rezeki Pak Hendra. Tapi sebetulnya bahan yang ada di rokok itu merupakan karsinogen juga. Jadi dia bisa memicu kanker paru-paru. Jadi istilahnya begini, selnya sehat, tapi setiap hari itu dikasih karsinogen, kan lama-lama bisa memicu mutasi. Nah, kalau dia sudah termutasi, satu selnya termutasi membentuk mikrotumor, mikrotumornya berkembang terus-menerus, mengalami metastasis, kemudian dia bisa membuat pembuluh darah sendiri. Dia bisa memberi makan sel kankernya itu sendiri. Oleh karena itu makanya bisa berbahaya untuk tubuh kita. Dan karsinogen itu sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Jadi sekarang memang harus berhati-hati dalam makan, minum, kemudian beraktivitas. Mungkin seperti itu Pak Hendra. Terima kasih banyak. Iya, siap Ibu. Kita lanjutkan dengan ini Bu, pertanyaan bagaimana dengan bawang putih? Apakah zat yang di dalamnya itu ada obat pencegah kanker, Bu? Oh, terima kasih banyak. Masya Allah, ini betul-betul bawang putih, bawang-bawangan itu merupakan salah satu bahan yang sangat luar biasa. Istilahnya dia punya manfaat yang sangat luas sekali. Jadi kalau yang saya sudah bikin e-booknya itu, book chapter itu, bawang putih itu bisa anti diabetes dan dia juga bisa istilahnya bisa digunakan untuk obat-obat yang lain. Dan biasanya bawang putih itu juga bisa untuk anti kanker. Tapi senyawa di dalamnya itu apakah bisa memicu respon yang sangat tinggi atau tidak? Begitu. Jadi kalau mengingat kalau Bapak dan Ibu yang sering itu kan daun sirsak, temu kurkuma mangga, gitu, temu putih karena di situ ada flavonoid yang dia bisa menghambat proses perkembangan dari sel kanker karena mempengaruhi proses pembelahan selnya seperti itu. Jadi nanti kalau memang kalau untuk bawang putih saya perlu mencarikan dulu senyawa metabolitnya karena saya tidak hafal. Jadi bawang putih itu senyawa metabolitnya banyak sekali. Apakah dia nanti termasuk flavonoid, apa termasuk alkaloid, apa termasuk terpenoid gitu. Nanti kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Mungkin nanti coba saya carikan Bapak dan Ibu, karena kalau kita bicara mengenai bahan alam itu memang kita itu memang tidak boleh mengkonsumsinya berlebihan Bapak dan Ibu. Jadi semua yang berlebihan mau obat mau bahan alam itu tetap buruk. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita mengkonsumsinya sesuai dosis. Jadi kalau memang dosisnya itu menggunakan infusa bahan alam, misalnya rebusan daun sirsak begitu sehari dosisnya itu cuma boleh diminum 2 kali sehari jangan minum 5 kali, itu nanti akan berbahaya gitu, karena dia akan menimbulkan kontradiksi terhadap obat itu dari bahan herbal, karena mengingat bahan herbal itu komposisi metabolisnya sangat banyak. Dan sedikit saya informasikan, ini bidang saya kan metabolomik, jadi kan misalnya bawang putih kultivar A dengan bawang putih kultivar
A B, mungkin dia bisa memiliki bahan metabolit yang berbeda atau jumlah metabolitnya, konsentrasinya bisa berbeda. Misalnya Pak Hendra nyuwun pangapunten, rumahnya di daerah mana Pak Hendra? Saya di Cimahi, Bu. Oke, Cimahi ya Pak. Nah, Cimahi sama Semarang, misalnya sama-sama punya tanaman yang dia itu sudah diduga bisa memiliki anti kanker. Nah, itu nanti juga proses ininya ketika diimplementasikan ke sel lain itu juga bisa memiliki aktivitas yang sama atau memiliki aktivitas yang beda, karena memang kalau beda lingkungan biasanya secara metabolit juga dia akan berbeda begitu. Jadi nanti akan saya carikan untuk sel lain ya, karena kalau kita bicara tentang bahan alam itu ada bahan alam yang dia itu langsung bisa menghambat pertumbuhan sel lain misalnya TM47D itu adalah sel lain untuk kanker payudara. Contohnya adalah buah merah dari Papua. Itu dia memiliki anti kanker ya, dan sudah diuji dan sudah dimurnikan isolatnya bahkan ya, dari ekstrak buah merah, vaksinasi dan diisolasi. Nah, saya memang benar-benar tahu perjalanan buah merah ini gitu sampai dia diisolasi begitu. Tapi setelah diisolasi ternyata tidak seaktif ketika dia dalam kondisi bentuk fraksi gitu. Itu mungkin kondisinya sama dengan kurkuma mangga. Jadi memang karena senyawanya banyak di dalam suatu bahan alam, apakah dia itu bisa menahan pertumbuhan sel kanker itu hanya tunggal single compound, apa dia harus rame-rame? Gitu Pak Hendra mungkin ya. Tambahannya, tapi nanti saya carikan karena metabolitnya terlalu kalau anti diabetes bawang merah anti diabetes, bawang putih anti diabetes, garlic garlic, onion anti diabetes Bu ya. Ini bagus untuk untuk diabetes Bu ya. Iya Pak, saya kemarin terasa nih. Iya, kita sudah jam nggak kerasa ya Pak, udah jam 3. Pak, boleh menambah sedikit menjawab pertanyaan Fatimah. Ada, takutnya ada konsepsi Pak. Nyuwun pangapunten niki pembicaranya kok malah request niki Pak Hendra. Ini ada pertanyaan dari Bu Fatimah Fatih ya Pak. Itu apakah PCR hubungannya dengan ujung DNA sticky N dan bland N? Niki Pak Hendra, mohon izin saya menjawab ini, takutnya miskonsepsi. Jadi terkait dengan sticky N dan bland N itu hubungannya dengan enzim restriksi endonuklease. Jadi sticky N dan bland N itu adalah bentuk hasil potongan enzim restriksi endonuklease. Ya, jadi ada DNA, kemudian dia dicampur dengan enzim restriksi endonuklease, kemudian dia terpotong. Nah, kalau terpotongnya sticky N itu seperti pistol. Jadi kalau ibu seperti ini, nah itu adalah sticky N. Begini ya, sticky N. Tapi kalau dia itu rata seperti ini, berarti dia bland N. Nah, dia ini nanti ini berbeda dengan PCR ibu. Jadi hasil PCR apabila itu kan bisa diinkorporasikan ke dalam vektor, misalnya plasmid. Kita misalnya punya fragmen PCR, fragmen hasil PCR, terus kita pengen gabungkan ke vektor plasmid. Nah, itu fragmen PCR kita dipotong dulu menggunakan enzim yang sama dengan yang dipakai untuk memotong plasmid. Nah, nanti setelah itu baru bisa digabungkan. Itu dipakai pada teknik rekombinasi, tapi tidak dipakai pada PCR. Juga terima Pak Hendra, terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya, sama-sama Ibu, ini ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa sekarang sudah jam 2.58. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Bu nih. Saya juga jadi penasaran ya. Ya, monggo Pak. Kan sekarang Bu, pasien-pasien yang meninggal karena COVID itu dikuburkan dengan mekanisme COVID ya. Kan sebetulnya virus itu mati Bu ya kalau dia tidak di sel inang. Itu bagaimana kalau seandainya begitu Bu? Nah, terima kasih banyak Pak. Ini yang akhirnya di masyarakat, di tetangga saya saja dibongkar ya Pak ya. Jadi itu sebetulnya kalau membaca jurnal Pak, artikel ilmiah itu ada masa. Jadi masa di mana si COVID itu masih virulen Pak. Jadi ketika misalnya, mohon maaf ya, korban COVID dan dia sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ya Pak, sudah meninggal gitu, jenazahnya dimakamkan. Nah itu dalam waktu 8 jam itu masih virulen Pak. Dan apalagi ketika orang meninggal itu kan nyun sewu mengeluarkan cairan ya Pak. Nah, cairan itu kan masih mengandung virusnya itu. Jadi nanti bisa mengkontaminasi Pak, orang yang misalnya
misalnya nyuceni kalau di orang Jawa itu ya Pak, misalnya memandikan jenazah begitu, itu masih berbahaya. Kemarin saya baca, itu udah lama sih saya baca papernya tahun lalu sih, minimal sih 8 jam tuh masih Pak, masih bisa virulen, masih bisa nyebar. Dia kan modelnya inaktif ya Pak. Kalau misalnya posisinya inangnya udah kalau masih 8 jam itu kan dia masih bisa, istilahnya begitu ya. Masih ada waktu dia inaktif, terus kemudian kalau ada inang yang sesuai dia bisa pindah Pak. Begitu Pak Hendra. Oh, bisa pindah ya. Oke. Oke deh. Siap Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sepertinya Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada closing statement dulu dari Ibu. Mangga Ibu. Waduh, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang saya hormati panitia komunitas pendidik madrasah dan juga MBMP Nusantara. Saya anak muda ini begitu ya yang sebetulnya masih cetek sekali ilmunya. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi sedikit. Ini sedikit sekali ya. Jadi kalau kita belajar biologi molekuler itu kayaknya sangat luas sekali. Terima kasih atas kepercayaannya memberikan ruang pada saya untuk bisa menyampaikan pengetahuannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, penjelasannya terlalu cepat dan ada yang belum paham. Monggo apabila akan berdiskusi melalui email, bisa nanti meminta kepada panitia, nanti bisa mengirimkan email kepada saya. Membutuhkan e-book juga boleh, nanti saya berikan e-book biologi molekuler, bioteknik laboratorium, monggo silahkan apabila ingin membutuhkan. Saya sangat terbuka sekali kepada Bapak Ibu guru. Tidak perlu berkecil hati dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat sekarang. Yang penting ada semangat untuk belajar saja. Kami sebagai dosen-dosen di PTKIN atau PTKI dengan sangat terbuka, monggo apabila membutuhkan ruang untuk bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengupdate ilmu, insya Allah kami siap membantu. Dan apabila ada kesempatan untuk berkolaborasi dalam riset, monggo silahkan, sangat dengan senang hati. Terima kasih banyak, monggo Pak Hendra. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arnia Sari dari